Di sini, setiap kehidupan yang kita ikuti meninggalkan jejak. Hari ini kita akan pergi ke Yogyakarta di Jawa, jantung budaya Indonesia, dan saya akan menceritakan kisah Saraswati. Usianya 32 tahun, seorang guru taman kanak-kanak, diusir dari rumah ibu mertuanya dengan putranya yang berusia 18 bulan dalam pelukannya, disebut pembohong di depan seluruh keluarga besar berdasarkan hasil tes paternitas yang dipesan oleh sang mertua di belakangnya. Apa yang tidak diketahui ibu mertua itu adalah bahwa Saraswati, 2 hari setelah malam itu, akan menemukan sesuatu yang jauh lebih buruk. Ini adalah salah satu kisah di mana korban berubah menjadi protagonis. Tetaplah di sini. Tapi sebelum kita mulai, pastikan Anda sudah berlangganan kanal ini dan ceritakan di kolom komentar dari mana Anda menonton, itu juga bagian dari cerita. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Saraswati Pratiwi berusia 32 tahun, dan pada pagi hari Sabtu di bulan Oktober 2024 itu, ia berada di dapur rumahnya sendiri di Yogyakarta, melakukan sesuatu yang sederhana, memotong pisang menjadi potongan-potongan sangat kecil agar putranya tidak tersedak. Bima, 18 bulan, duduk di kursi makannya, bertepuk tangan setiap kali ibunya meletakkan sepotong pisang di piringnya. Dapurnya kecil, dengan jendela yang menghadap ke halaman belakang, dengan cahaya keemasan indah yang hanya bisa diciptakan oleh pagi musim gugur di tanah Jawa. Belum pukul 9 pagi, itu adalah pagi yang sama seperti pagi-pagi lainnya, dan penting bagi Anda untuk memperhatikan ini. Anda yang mendengarkan cerita ini, karena tragedi tidak pernah datang mengenakan seragam, ia datang berpakaian seperti Sabtu pagi dengan pisang yang dipotong-potong. Saraswati adalah seorang guru TK di sebuah sekolah swasta kecil di Yogyakarta. Ia bekerja dengan anak-anak usia 3 hingga 5 tahun. Gajinya cukup untuk membantu membayar tagihan, tapi tidak lebih dari itu. Baskara, suaminya, bekerja sebagai penasihat keuangan di perusahaan yang dulunya milik almarhum ayahnya. Ia menikahi Saraswati 5 tahun sebelumnya dalam sebuah pernikahan adat Jawa yang indah di sebuah pendopo di musim kemarau, dengan keluarga suaminya yang angkuh di barisan depan dan Saraswati tanpa seorang pun di pihaknya. Itu adalah detail yang tidak dilewatkan oleh Ibu Retno, ibu mertuanya. Ia mengomentarinya dengan suara pelan kepada putrinya, "Indah, saat resepsi. Keluarga itu terlihat saat pernikahan. Siapa yang tidak punya, akan terlihat jelas saat itu juga." Rumah mereka berada di sebuah kawasan bernama Kota Gede di Yogyakarta. Salah satu rumah dengan halaman dalam dan ukiran kayu jati yang rumit, rumah yang selalu diimpikan Saraswati seumur hidupnya. Karena Saraswati, teman-teman, tumbuh tanpa keluarga. Ibu seorang pecandu alkohol dan tidak pernah hadir, ayah meninggal dalam kecelakaan mobil saat ia berusia 11 tahun, dibesarkan oleh seorang bibi tua yang meninggal saat usianya 20 tahun. Pada usia 22 tahun, ia tidak punya siapa-siapa. Ia hanya punya ijazah D3 keguruan, sebuah koper, dan kesedihan seluas benua. Lihat, teman-teman, saya akan menceritakan sesuatu yang membebani seluruh cerita ini. Wanita yang tumbuh tanpa keluarga. Wanita yang tumbuh seperti Saraswati, ketika akhirnya menemukan tempat untuk menjadi bagian, ia menjadi terlalu terikat, terlalu banyak memaafkan, terlalu banyak menelan, menerima komentar pedas dari ibu mertua sebagai harga yang harus dibayar, untuk akhirnya memiliki seorang ibu mertua. Ia menertawakan lelucon dari iparnya seolah-olah itu adalah bentuk kasih sayang. Ia belajar mendengarkan panah beracun dan mengekstrak bagian kebaikan di dalamnya, bahkan ketika panah itu tidak memiliki kebaikan sama sekali. Dan rasa lapar akan rasa memiliki itu, teman-teman, adalah salah satu yang paling berbahaya yang ada. Karena seorang ibu mertua yang cerdik mencium rasa lapar itu dari jauh, dan ketika ia menciumnya, ia memberinya makan dengan remah-remah untuk menjaga menantunya tetap bergantung. Siapa yang tidak pernah punya keluarga menjadi mangsa yang mudah? Dan Saraswati, tanpa sadar, telah menjadi mangsa yang mudah selama 5 tahun. Dan bagi yang belum tahu, Yogyakarta adalah salah satu kota tertua di Indonesia. Kota ini memiliki rumah-rumah bangsawan dengan pendopo dan halaman dalam, jalan-jalan sempit yang masih mempertahankan nuansa abad-abad yang lalu. Ini adalah kota di mana nama keluarga atau terah masih penting dengan cara yang di kota-kota besar lain sudah hampir tidak terlihat. Di kota-kota besar lain, nama keluarga telah kehilangan bobotnya setelah beberapa generasi industrialisasi dan urbanisasi. Dan sebagian besar kota besar kita hari ini memiliki lebih banyak sejarah pendatang baru daripada keluarga-keluarga lama. Di Yogyakarta tidak. Di sana ada keluarga-keluarga yang tinggal di alamat yang sama selama 4 generasi. Dan keluarga Adiningrat, keluarga Baskara, adalah salah satunya. Sebuah rumah besar di pusat kota, lukisan cat minyak kakek nenek di lorong, perabotan perak dari kakek buyut di lemari pajangan,
opor ayam di hari Lebaran disajikan di atas taplak meja yang sama selama 60 tahun. Setiap detail di rumah itu adalah peringatan kecil bagi Saraswati bahwa ia telah memasuki tempat di mana, jika ia tidak hati-hati, ia akan selalu menjadi penyusup. Baskara adalah pria yang baik, bisa dikatakan begitu. Ia tidak minum-minum, tidak selingkuh secara terang-terangan, tidak memukulnya. Ia ingat untuk membeli susu saat pulang kerja. Cukup baik dalam hal-hal mendasar, tetapi ia punya satu masalah yang diketahui setiap wanita yang menikah dengan pria seperti itu. Kebaikan hatinya adalah tentang memenuhi kewajibannya dan menjaga kedamaian. Dan kedamaian itu, pria tipe ini selalu mempertahankannya di sisi klannya, bukan di sisi istrinya. Saraswati tahu itu, ia sudah tahu selama bertahun-tahun. Ia telah belajar untuk hidup dengan itu. Setiap kali Ibu Retno melontarkan panah beracun saat makan siang hari Minggu, Baskara memasang wajah seolah tidak mendengar. Setiap kali Indah membuat komentar tentang asal-usul Saraswati, Baskara mengganti topik pembicaraan. Setiap kali Pak De Suryo, kakak dari Ibu Retno, melontarkan salah satu pengamatannya tentang moralitas perkawinan yang seolah-olah keluar dari abad yang lalu, Baskara tertawa tanpa rasa gembira. Saraswati menelan semuanya, pulang ke rumah, berbaring, menatap langit-langit dan berkata pada dirinya sendiri, mereka akan menerimaku seiring waktu. Saat Bima tumbuh lebih besar, saat mereka melihat aku adalah ibu yang baik, saat aku membuktikannya. Dan disinilah, teman-teman dan narator menekankan hal ini di mana ibu mertua yang cerdik menemukan titik lemah Saraswati. Ia hidup untuk membuktikan. Dan siapapun yang hidup untuk membuktikan tidak akan pernah merasa aman. Siapa yang aman tidak perlu membuktikan. Siapa yang aman, ia einfach ada. Hampir 6 tahun sebelum pagi itu, dalam sebuah acara kumpul keluarga Lebaran, Ibu Retno telah menanam benih pertama. Itu terjadi di dapur besar keluarga Adiningrat dengan 22 orang di ruang keluarga. Saraswati, pacar baru Baskara selama beberapa bulan, masuk untuk membantu. Ibu Retno memandangnya dari atas ke bawah perlahan. Ia tidak menawarinya apapun, hanya berbicara dengan logat Jawa kental yang menyamarkan kekejaman itu. Saras, Adiningrat itu nama keluarga yang punya bobot. Ibu harap kamu siap menyandangnya. Saraswati tertawa canggung. Ia pikir itu lelucon. Bukan. Itu adalah buku panduan. Kalimat kedua, 2 menit kemudian, lebih buruk. Keluarga itu diturunkan lewat darah. Kalau darahnya tidak punya sejarah, keluarga butuh waktu lama untuk percaya. Saraswati tersenyum tanpa tahu harus menjawab apa. Itu sebuah kesalahan. Ibu Retno membalas senyumannya, senyuman seseorang yang telah memenangkan babak pertama, 5 tahun. 5 lebaran. 5 kali ulang tahun Baskara. 5 kali Saraswati masuk ke rumah itu, membawa kue buatan sendiri yang dipuji lalu dikritik oleh Ibu Retno. 5 kali mendengar panggilan sayang dengan nada yang terdengar seperti kasih sayang tetapi sebenarnya adalah penghinaan. 5 tahun iparnya, Indah, bertanya apakah ia sedikit gemukan setiap kali mereka bertemu, selalu dengan senyum yang sama. 5 tahun Pak De Suryo menjelaskan, tanpa ada yang meminta, bagaimana zaman dulu wanita tahu tempat mereka. 5 tahun, dan Saraswati menelan semuanya karena keluarga itu, dengan segala kekurangannya, adalah satu-satunya yang ia miliki. Dan di sini ada sebuah catatan hukum yang perlu diperhatikan karena akan berpengaruh nanti dalam cerita ini. Di Indonesia, meskipun rezim properti standar dalam perkawinan adalah harta bersama, dalam keluarga-keluarga lama dan kaya, sudah menjadi budaya untuk menandatangani perjanjian pranikah, untuk menetapkan pemisahan harta sebelum pernikahan. Ibu Retno membuat Baskara menandatanganinya untuk melindungi warisan yang ia terima dari almarhum ayahnya. Saraswati juga menandatanganinya, tanpa pengacara, karena ia pikir menolaknya akan menjadi tanda ketidakpercayaan. Kontrak itu menyatakan dengan bahasa lugas bahwa jika terjadi perceraian atau perpisahan, ia akan keluar dari pernikahan tanpa hak untuk menuntut aset pranikah suaminya, ia hanya akan mendapatkan apa yang mereka peroleh bersama selama pernikahan, yang tidak seberapa. Di Indonesia, rezim standar harta bersama melindungi pasangan yang masuk ke dalam pernikahan tanpa aset, dan hukum kita mempertimbangkan peningkatan dan kontribusi non-finansial, seperti mengurus anak, sebagai bagian dari pembagian. Setiap negara punya sistemnya sendiri, dan sistem kita dalam aspek ini melindungi wanita yang masuk tanpa apa-apa dan membangun keluarga bersama dengan baik. Bima adalah malaikat di tengah badai. Ketika Saraswati hamil 3 tahun setelah pernikahan, ia merasa untuk pertama kalinya ia memiliki sesuatu yang hanya miliknya. Bayi yang tumbuh di dalam rahimnya adalah potongan pertama dari keluarga yang tidak bisa dihancurkan oleh siapapun. Ibu Retno mencoba.
Ia berkomentar di depan Baskara bahwa ia berharap bayinya akan lebih mirip dengan Trah Adiningrat. Indah, yang telah mencoba hamil selama 12 tahun tanpa hasil, memberinya selamat dengan suara tipis dan mengalihkan pandangannya. Pak De Suryo berkata bahwa anak-anak yang lahir dari ibu dengan sedikit latar belakang keluarga sering memiliki masalah identitas. Saraswati menelan semuanya. Ketika Bima lahir, dengan mata coklat terang, persis seperti mata Baskara, dengan tangan-tangan kecil dengan jari-jari panjang yang sama seperti ayahnya, Saraswati percaya ia telah menang. Ia punya seorang putra yang secara biologis adalah Adiningrat, secara genetik Adiningrat, tidak dapat disangkal adalah Adiningrat. Ibu Retno harus menerimanya. Ia harus. Tapi ia tidak. Oh, teman-teman yang mendengarkan cerita ini, saya akan memperingatkan Anda tentang sesuatu yang banyak menantu perempuan pelajari terlalu terlambat. Seorang ibu mertua yang telah memutuskan untuk tidak menerima Anda, tidak akan pernah menerima Anda. Tidak peduli anak, waktu, kue, kesabaran. Keputusannya dibuat sebelum ia mengenal Anda, dan semakin Anda mencoba, semakin ia menggunakan usaha itu sebagai bukti bahwa Anda sedang menyusup ke tempat yang bukan milik Anda. Satu-satunya cara agar ibu mertua seperti itu berubah pikiran adalah jika ia takut pada Anda. Dan rasa takut, seorang ibu mertua dari generasi lama hanya merasakannya ketika menantunya akhirnya berhenti membuktikan. Saraswati, pada pagi Sabtu itu memotong pisang untuk Bima, masih dalam fase membuktikan. Dalam 3 jam, ia akan memasuki fase ketakutan, tetapi bukan ia yang akan merasakannya. Dan di sini narator mengajukan pertanyaan langsung kepada Anda yang sedang mendengarkan cerita ini sekarang. Berapa tahun telah Anda habiskan mencoba diterima oleh sebuah keluarga yang sudah memutuskan untuk menolak Anda? Komentari di bawah, saya ingin tahu. Kami membaca semuanya. Dalam 3 minggu terakhir sebelum Sabtu yang fatal itu, ada sesuatu yang berubah pada Baskara. Saraswati telah menyadarinya. Ia menelepon ibunya 2 kali sehari, bukan 2 kali seminggu. Ia membeli sebuah agenda kulit baru yang ia simpan di laci teratas. Suatu malam, Saraswati membukanya saat mencari celana dalam untuknya dan menemukannya. Ia membacanya sekilas. Ada nama-nama, tanggal, catatan singkat. Ia menutup laci itu. Ia tidak bertanya. 5 tahun pernikahan mengajarkan untuk tidak menanyakan segalanya, terutama ketika Anda sudah curiga jawabannya akan menyakitkan. Dan kemudian ada komentar di taman. Itu hari Rabu sore, 3 minggu sebelum Sabtu itu. Ibu Retno muncul tiba-tiba di taman tempat Saraswati biasa membawa Bima. Ia membawakan kue, duduk di bangku batu di sebelahnya. Mereka berbicara tentang hal-hal sepele, dan kemudian, tanpa peringatan, Ibu Retno berkomentar, rambutnya jadi lebih terang, ya? Aneh, kalian berdua kan rambutnya gelap? Saraswati menjawab sambil lalu. Ah, ini hanya fase. Baskara juga pirang waktu kecil. Ibu Retno tersenyum dengan senyumannya yang khas. Ah, iya, ibu ingat foto-fotonya. Benarkah ia mirip ayahnya? Ada hal-hal yang melompati satu generasi, atau kadang-kadang tidak sama sekali, kan? Saraswati tertawa. Ia tidak mengerti. Ibu Retno mengganti topik, tetapi kalimat itu tertinggal, tertanam di tengah dada Saraswati, tanpa ia tahu mengapa. Perhatikan kalimat ini, teman-teman. Ini berlaku untuk banyak hal dalam hidup. Ketika seseorang mulai menabur keraguan dengan senyuman, itu karena mereka sudah memutuskan apa yang ingin mereka panen. Ibu Retno, di bangku taman itu, dengan sinar matahari Oktober yang lembut menerpa wajahnya, tidak sedang berbincang dengan menantunya. Ia sedang mempersiapkan lahan. Telepon berdering pukul 10.30 pagi pada hari Sabtu itu. Saraswati mengeringkan tangannya di lap, menjawab tanpa melihat. Iya, Mas. Halo. Suara Baskara terdengar tegang di seberang sana. Bisa datang ke rumah untuk makan siang hari ini? Dalam 2 jam. Saraswati mengerutkan kening. Makan siang hari ini? Siapa yang mengadakan? Ibu baru saja menelepon. Katanya perlu bicara dengan kita. Jeda sejenak. Jeda yang menjadi keheningan saat Anda menganalisisnya. Kita siapa? Aku, kamu, Bima? Dan katanya akan ada Mbak Indah dan Pak De Suryo. Saraswati duduk, karena lututnya sedikit lemas. Sebuah makan siang keluarga yang diadakan dadakan pada pagi hari dengan kehadiran Indah dan Pak De Suryo, tanpa alasan yang jelas, pada hari Sabtu yang bukan ulang tahun siapa-siapa, bukan hari libur, di mana tidak ada apa-apa. Itu bukan makan siang, itu adalah panggilan rapat. Baskara, ada apa? Tidak, sayang. Ibu hanya ingin mengumpulkan keluarga. Ibu tidak pernah ingin mengumpulkan keluarga pada Sabtu pagi tanpa alasan. Henning di seberang sana, terlalu lama. Tolong, Saras. Datanglah.
Ini penting. Ia menutup telepon, tanpa aku cinta kamu, tanpa ciuman, tanpa semua hal yang biasa dikatakan Baskara setiap hari selama 5 tahun karena kebiasaan. Saraswati terdiam dengan telepon masih di telinganya, mendengarkan nada putus. Bima, di kursi makannya, melempar sepotong pisang ke lantai. Ia tertawa. Bertepuk tangan. Kehidupan di dapur terus berjalan, tetapi di dalam dada Saraswati, sesuatu seukuran kenari mulai menekan. Ia berdiam sejenak di dapur, menatap dinding, mencoba merasionalisasi. Baskara pasti lelah. Ibu Retno pasti kambuh lagi. Ia pasti memanggil putranya untuk menyelesaikan urusan keluarga. Pasti itu, selalu itu. Saraswati melepas celemeknya, mencuci muka, merapikan rambutnya. Ia mengganti pakaian Bima, yang menangis saat diangkat dari kursi makannya. Ia memakaikannya pakaian jalan-jalan, celana krem dan kemeja kancu biru muda. Bima terlihat sangat tampan dengan kemeja itu. Terlihat lebih dewasa, lebih serius. Ia memakainya, mengambil tas popok, dan keluar dari rumah. Bayangkan ironisnya, teman-teman. Saya akan menceritakan leluconnya sebelum akhir cerita. Saraswati, dalam perjalanan ke rumah Ibu Retno, berlatih bagaimana ia akan menyenangkan ibu mertuanya dalam makan siang tak terduga itu. Ia tidak tahu bahwa ibu mertuanya telah berlatih selama 3 minggu di sisi lain kota tentang bagaimana ia akan menghancurkan hidupnya. Keduanya berlatih pada saat yang sama, tetapi hanya satu yang tahu bahwa latihan itu adalah sebuah drama dengan akhir yang sudah tertulis. Rumah keluarga Adiningrat berada di kawasan kota tua Yogyakarta, di sebuah jalan yang dinamai menurut nama keluarga bangsawan, diapit oleh pohon-pohon mangga besar yang memberikan keteduhan bahkan di tengah hari. Itu adalah sebuah rumah megah dengan pendopo besar, khas rumah-rumah di Jawa yang melindungi dari panas, dengan cat putih bersih dan pot-pot anggrek di terasnya. Siapapun yang lewat di depan rumah itu untuk pertama kalinya, akan berhenti untuk melihat. Itu adalah rumah yang muncul di brosur pariwisata. Saraswati telah masuk ke sana ratusan kali dalam 5 tahun, tetapi pada hari Sabtu itu, ketika ia memarkir mobil dan melihat melalui jendela, sesuatu membuatnya ragu. Sebelum turun, ia melihat mobil Baskara. Normal. Mobil indah. Aneh untuk makan siang dadakan. Mercedes Tiger tua milik Pak De Suryo. Mercedes itu hanya keluar dari garasinya untuk pemakaman, pernikahan, atau krisis keluarga yang serius. Dan ada sebuah sedan hitam yang tidak dikenali Saraswati pada awalnya. Butuh setengah detik baginya untuk menyadari bahwa itu adalah mobil Wicaksono, sepupu Baskara, putra Pak De Suryo. Wicaksono, yang dikenal Saraswati tetapi jarang bertemu. Wicaksono, yang tinggal di Jakarta, hampir 8 jam perjalanan dengan mobil. Wicaksono, yang datang ke Yogyakarta pada hari Sabtu itu tanpa pemberitahuan untuk makan siang dadakan. Sedan itu, di antara kita, adalah sebuah termometer. Mobil jenis itu hanya keluar dari garasi Wicaksono untuk pernikahan, syukuran, atau pemakaman. Dan di sana, pada Sabtu pagi itu, tanpa ada yang menikah atau syukuran, hanya tersisa satu alternatif. Itu bukan makan siang, itu adalah pertemuan penting. Baiklah. Saraswati mematikan mesin. Ia terdiam sejenak dengan tangan di setir. Terlalu banyak orang, gumamnya, lebih untuk dirinya sendiri. Memang. Dan keheningan di sekitar rumah itu juga aneh. Tidak ada musik yang terdengar dari jendela dapur. Tidak terdengar anjing tua Ibu Retno menggonggong di halaman. Anjing Labrador hitam tua yang lelah yang tinggal di dekat pintu masuk rumahnya. Tidak ada bau masakan di udara. Hanya ada matahari musim gugur dan keheningan. Bima, di belakang di kursi mobilnya, mengeluarkan suara tidak sabar. Saraswati menarik napas dalam-dalam, keluar dari mobil, menggendong putranya, menaiki tangga teras. Belnya adalah bel kuno, terbuat dari kuningan. Ia menekannya, menunggu. Ibu Retno membuka pintu. Ia mengenakan gaun abu-abu tua, rambutnya disasak, tanpa anting, tanpa lipstik yang selalu ia pakai. Ia tidak tersenyum. Tidak menggendong cucunya. Tidak menyambutnya dengan ciuman. Ia menatap Saraswati sepersekian detik lebih lama dari biasanya dan berkata, "Masuk," lalu menyingkir. Ada sebuah ciri budaya yang perlu saya ceritakan dan patut dicatat. Di Jawa, dan khususnya di Yogyakarta, ada kebiasaan budaya yang disebut sopan santun dan keramahan Jawa, sebuah tradisi menyambut tamu dengan baik, begitu mengakar sehingga terasa seperti kode kehormatan. Menerima seseorang di depan pintu rumah tanpa senyuman, tanpa pelukan, tanpa "wah, senang sekali melihatmu", tanpa menggunakan panggilan sayang, tanpa menawarkan minuman bahkan sebelum orang itu duduk, adalah pelanggaran budaya yang serius. Di Indonesia, kita tahu betul karena orang Indonesia pada dasarnya ramah.
menawarkan kopi, menawarkan air, memeluk bahkan orang yang baru bertemu 2 jam lalu. Ketika Ibu Retno membuka pintu tanpa semua itu, pesan budayanya jelas. Saraswati tidak lagi diterima. Rumah itu menyambutnya seperti menyambut penyewa yang akan diusir. Dan Saraswati, setelah 5 tahun dalam budaya itu, merasakannya di kulitnya, tetapi ia masih belum berani menamai apa yang ia rasakan. Ia masuk. Rumah itu sunyi dengan cara yang salah. Dalam acara makan keluarga, ada suara wajan, suara anak-anak, musik latar. Hari itu, yang ada hanya keheningan. Bau makanan dingin, makanan yang dibuat karena kewajiban. Meja makan di ujung ruang keluarga sudah ditata. Taplak linen putih, sendok garpu perak, gelas kristal berjejer, serbet dilipat berbentuk kipas, tetapi tidak ada yang duduk. Piring-piringnya kosong. Itu adalah sebuah set, bukan makan siang. Semua orang ada di ruang keluarga. Dan di sini, teman-teman, perhatikan, karena apa yang dilihat Saraswati di ruang keluarga itu akan terukir dalam ingatan Anda. Kursi-kursi telah digeser, sofa telah dipindahkan. Susunan perabotan membentuk setengah lingkaran dengan satu kursi tunggal di tengah, membelakangi yang lain. Itu bukan ruang keluarga, itu adalah panggung pengadilan. Indah duduk dengan tangan bersedekap di ujung sofa besar, dengan wajah seolah sudah tahu segalanya. Pak De Suryo di kursinya dengan punggung tegak, kacamata di ujung hidung. Wicaksono meringkuk dengan wajah seolah ingin berada di tempat lain. Baskara berdiri di dekat jendela, membelakangi Saraswati, memandang ke jalan. Ibu Retno masuk di belakang Saraswati, menutup pintu, dan menunjuk ke kursi tunggal di tengah. Duduk. Saraswati tidak duduk. Ia tetap berdiri dengan Bima di pelukannya. Bayi itu mulai gelisah, merasakan suasana yang aneh. Anak-anak merasakannya lebih dulu dari kita. Anak-anak merasakan udara sebelum kita mengerti kata-kata. Ibu, Saraswati memulai, apa yang terjadi di sini? Ibu Retno berjalan ke tengah ruang keluarga, mengitari kursi kosong itu, dan berhenti di tengah dengan postur seorang matriark yang akan memimpin persidangan. Duduk, Saras. Kita perlu bicara, saya lebih suka mendengarkan sambil berdiri. Indah tertawa kecil, tawa yang terdengar seperti ejekan. Baskara berbalik dari jendela. Ia memegang sebuah amplop putih di tangannya. Panjang, resmi, dengan kop surat. Tangannya sedikit gemetar. Saraswati melihat amplop itu, melihat suaminya, melihat amplop itu lagi, dan pada sepersekian detik itulah dan narator meminta perhatian pada momen spesifik ini ia mengerti apa itu. Bukan dengan kata-kata, dengan tubuhnya. Tubuhnya mengerti sebelum kepalanya, kakinya lemas, tapi ia tidak duduk. Baskara. Baskara mengambil 3 langkah perlahan ke arahnya, menyodorkan amplop itu. Ia tidak berbicara. Apa ini? Ia tetap diam. Matanya dan Saraswati menyadari ini kemudian tidak bertemu dengan matanya. Pandangan seorang suami yang telah memutuskan sebelum percakapan apapun. Pandangan seorang pria yang telah memilih ibunya di atas istrinya sebelum istrinya masuk ke ruang keluarga. Saraswati mengambil amplop itu, jari-jarinya gemetar. Ia membukanya, mengeluarkan kertas itu. Itu adalah laporan resmi dengan kop surat Laboratorium Genolab Indonesia, dengan tajuk profesional, dengan grafik, dengan tabel penanda genetik, dengan persentase. Di akhir halaman, dalam satu baris, probabilitas paternitas 0%. Saraswati tetap berdiri. Ia tidak jatuh. Ia tidak menangis. Ia tetap berdiri. Jantungnya berdebar begitu kencang di telinganya sehingga menenggelamkan semua suara lain. Dan di sini, narator bijak perlu menceritakan sesuatu, teman-teman, sebelum melanjutkan, karena setiap wanita yang dipermalukan dalam situasi ini pertama-tama bereaksi dengan cara yang tampak seperti kelemahan bagi mereka yang belum mengalaminya, tetapi itu sangat manusiawi. Saraswati, pada saat itu, merasa kehabisan napas. Kakinya benar-benar lemas. Pandangannya sedikit kabur di tepinya. Mulutnya kering. Ia memeluk Bima erat-erat di dadanya karena takut jatuh bersamanya. 2 atau 3 detik yang tampak sepele itu, teman-teman, adalah detik-detik di mana seorang wanita baik hancur dari dalam, dan Saraswati hancur dari dalam, matanya berkaca-kaca. Tenggorokannya tercekat. Untuk sepersekian detik, Saraswati ingin meminta maaf atas sesuatu yang bahkan tidak ia lakukan, hanya agar siksaan itu berakhir. Ia ingin menangis, ia ingin berlutut, ia ingin bertanya pada Baskara apakah ia benar-benar percaya semua ini. Ia ingin, tetapi ia tidak melakukannya. Karena disitulah, teman-teman, perhatikan, adalah saat di mana 5 tahun menelan panah beracun untuk tetap menjadi bagian keluarga naik ke tenggorokannya dan berubah menjadi sesuatu yang lain, ketegaran.
Dan yang memutuskan pada detik itu bahwa ia akan bertahan berdiri adalah naluri seorang ibu. Bima ada dalam pelukannya, dan seorang ibu tidak akan hancur di depan putranya yang berusia 18 bulan. Meskipun putranya tidak akan mengingatnya, seorang ibu bertahan karena seorang ibu adalah tembok yang tidak boleh dilihat putranya runtuh. Saraswati menarik napas dalam-dalam, menyembunyikan getarannya, menelan air mata pertamanya. Bima bukan anakku, kata Baskara dengan suara pelan. Kalimat itu jatuh di ruang keluarga seperti gelas kristal yang pecah. Untuk sesaat, Saraswati tidak mendengar apa-apa lagi. Ruang keluarga masih penuh orang, tetapi seolah-olah seseorang telah meletakkan kubah kaca di sekelilingnya. Ia melihat wajah-wajah kerabatnya, indah dengan dagu terangkat, puas. Bhakti Suryo, dengan aura orang benar yang akhirnya melihat keadilannya terwujud. Wicaksono di sudut dengan kepala tertunduk, menatap karpet. Ibu Retno di tengah, dengan tangan terlipat di depan tubuhnya, dalam posisi hakim, menunggu terdakwa berbicara. Dan Baskara masih tidak menatapnya. Dan yang terburuk adalah putranya, putra yang ada dalam pelukannya, Bima, yang telah menyembunyikan wajahnya di lehernya, yang berpegangan pada kain blusnya. Ini adalah pertama kalinya ia berbicara, dan keheningan setelah kalimat itu menjadi berat. Ibu Retno mendekat hingga berjarak 1 meter dari Saraswati. Ia menunjuk ke kertas itu. Ada di sana, hitam di atas putih. Terverifikasi. Ilmiah. Tidak ada perdebatan yang mungkin. Diverifikasi oleh siapa? Aku yang menyuruh melakukannya, jawab Baskara dengan suara pelan. 3 minggu yang lalu. Kalimat itu menghancurkan sesuatu di dalam diri Saraswati. Bukan harga diri, bukan hati. Sesuatu yang lebih dalam, seukuran 5 tahun pernikahan. Kamu yang menyuruh melakukannya. Ulangnya perlahan. Di belakangku. Aku perlu yakin. Yakin tentang apa? Bahwa aku tidak mengkhianatimu. Ruangan itu bergerak. Indah mengangkat bahu. Pak De Suryo memperbaiki kacamatanya. Wicaksono terus menatap karpet. Dan narator meminta agar postur Wicaksono ini dicatat karena akan sangat berarti nanti. Bagaimana? Tanya Saraswati dengan suara yang lebih rendah, lebih berbahaya. Bagaimana kamu melakukannya? Melakukan apa? Tesnya. Bagaimana kamu mendapatkan sampel Bima? Lalu Baskara menatap ibunya. Perhatikan tatapan itu, teman-teman. Perhatikan. Seorang suami menatap ibunya sebelum menjawab pertanyaan istrinya. Tatapan itu mengatakan segalanya. Tatapan itu adalah pengakuan bahwa naskahnya ditulis oleh orang lain. Sehelai rambut, jawab Ibu Retno untuknya. Tanpa ragu. Dari sisir kecil saat di taman 3 minggu lalu, ibu berikan pada anak ibu untuk dikirim ke laboratorium. Saraswati merasa mual. Ia teringat taman itu, Ibu Retno duduk di bangku, memintanya untuk berjalan-jalan dengan cucunya sementara ia membeli air di mesin penjual otomatis. 10 menit Ibu Retno menghilang bersama Bima. Ibu Retno kembali dengan rambut Bima yang sedikit acak-acakan, yang dianggap Saraswati normal, hal yang biasa dilakukan nenek yang sedang bermain dengan cucunya. Bukan itu. Ibu Retno membawa sisir di sakunya, menyisirkannya ke rambut bayi itu, dan menyimpannya. Kalian telah memanfaatkan anakku, kata Saraswati dengan suara yang lebih rendah dari sebelumnya, dan karena itu lebih berbahaya, tanpa sepengetahuanku. Kalian mengambil materi genetik dari bayiku yang berusia 18 bulan untuk melakukan tes paternitas di belakangku. Itu perlu, jawab Ibu Retno tanpa berkedip. Bagimu, balas Saraswati, bukan baginya. Perhatikan sesuatu yang penting, ada perbedaan besar antara mencurigai dan menjebak. Mencurigai itu manusiawi. Menjebak itu dingin. Baskara curiga. Ibu Retno menjebak, dan ia menjebaknya dengan menggunakan kepolosan seorang bayi 18 bulan sebagai alat. Orang seperti ini dan narator ingin ini jelas adalah bagian dari keluarga karena status, tetapi tidak pantas menyandang nama itu. Dan lebih buruk lagi, perhatikan. Apakah Anda akan membiarkan cucu Anda, anak Anda tidur di rumah nenek yang melakukan ini? Komentari. Saya ingin tahu. Tes ini salah, kata Saraswati sambil memegang kertas itu dengan kuat. Tes tidak pernah salah, kata Pak De Suryo dari kursinya. Itu adalah intervensi pertamanya. Bisa salah, jawab Saraswati. Bisa ada sampel yang tertukar, kesalahan pemrosesan, penipuan. Hah, cibir indah. Penipuan. Betapa mudahnya. Kalau hasilnya tidak sesuai keinginanmu, itu penipuan. Saya tahu yang sebenarnya, kata Saraswati. Dan apa yang sebenarnya? Tanya Ibu Retno dengan suara yang membelah udara. Saraswati menatapnya tajam. Saya tidak pernah mengkhianati Baskara. Bima adalah putranya. Tes ini salah,
dan saya akan mencari tahu bagaimana caranya. Dan disinilah hal terburuk terjadi. Bukan keheningan, tetapi sebaliknya. Ketidakpercayaan kolektif. Itu hampir terlihat, seperti gelombang yang menyapu ruangan. Indah menggelengkan kepala. Pak De Suryo mendesah panjang. Ibu Retno memejamkan mata sejenak, seolah lelah dengan pembelaan itu. Ibu selalu tahu kamu tidak sepadan dengan keluarga ini, kata Ibu Retno dengan suara rendah yang ia gunakan untuk menjadi lebih tajam. 5 tahun ibu menunggu. 5 tahun ibu tersenyum padamu saat makan malam, menelan apa yang ibu tahu. Dan hari ini, akhirnya, ibu punya kertas untuk membuktikan bahwa ibu benar. Selama ini, ibu membesarkan anak ibu untuk melakukan banyak hal, tetapi bodoh bukan salah satunya. Saraswati merasa darahnya naik ke kepala. Kalian memutuskan semuanya berdasarkan selembar kertas. Bukan hanya selembar kertas, balas Indah. Itu adalah bukti. Bukti apa? Reagierte Saraswati. Dari hasil yang prosesnya bahkan tidak kalian mengerti. Kalau begitu, jelaskan padaku, kata Baskara, dan itu lebih buruk daripada jika ia berteriak. Suaranya tidak memiliki kemarahan, hanya kelelahan. Kelelahan seorang pria yang sudah memutuskan. Jelaskan padaku bagaimana tes itu bisa mengatakan aku bukan ayahnya. Aku tidak tahu, kata Saraswati dengan suara pelan. Tapi itu salah. Itu tidak cukup, potong Ibu Retno. Pada saat itu, Bima bergerak dalam pelukan Saraswati. Ia merengek bingung, seperti yang dilakukan bayi ketika merasakan ibunya tegang. Suara kecil itu menghancurkan sesuatu di dalam diri Saraswati. Ia memeluk putranya lebih erat. Dia cucumu, kata Saraswati dengan suara pelan, intens, menatap langsung ke arah Ibu Retno. Lihatlah dia, tidak ada yang melihat. Lihatlah dia, ulang Saraswati, melangkah maju. Matanya mata Baskara, tangannya tangan Baskara, hidungnya hidung Baskara. Ibu Retno bahkan tidak menoleh. Bayi seusia itu bisa mirip siapa saja. Kalau kamu mencari kemiripan, kamu akan menemukannya. Lihatlah dia, kata Saraswati lebih keras. Dan pada saat itulah dan narator meminta perhatian Wicaksono, dari sudut, mengangkat matanya dari karpet. Itu adalah gerakan kecil. Ia menatap Bima, dan apa yang muncul di wajahnya adalah sesuatu antara rasa malu dan ragu. Dan dalam beberapa hari, Saraswati akan mengerti lebih baik apa yang ia lihat. Wicaksono, pada detik itu, tampak ingin mengatakan sesuatu. Tampak ingin bangkit. Ia menatap ayahnya. Pak De Suryo menatap Ibu Retno, dan Wicaksono kembali menundukkan matanya ke karpet. Tapi tidak sebelum Saraswati menyadarinya. Duduk, Saras, kata Ibu Retno lagi. Mari kita selesaikan ini sebagai orang dewasa. Saya tidak akan duduk di kursi yang telah Anda siapkan untuk pengadilan saya. Indah melihat kukunya. Perhatikan makhluk ini. Perhatikan. Seorang ipar yang melihat kukunya saat wanita lain dihancurkan di depannya. Dan lebih lagi, seorang ipar yang telah mengecat kukunya dengan warna koral untuk makan siang eksekusi itu, bukan warna sembarangan, itu koral. Indah telah memilih cat kuku untuk hari penghinaan iparnya. Lihat tingkat persiapan wanita ini untuk drama yang ditulis ibunya. Ipar dengan kuteks koral. Begitulah kita akan memanggilnya dalam cerita ini mulai sekarang. Kurasa kalian harus memutuskan apa yang akan kalian lakukan dengan anak itu, perhatikan dinginnya. Ia berkata anak itu. Bukan Bima, bukan keponakannya, bukan bayi itu. Ia berkata anak itu seperti orang yang berbicara tentang barang hilang di terminal bandara. Ketika seseorang mendepersonalisasi seorang bayi di depan Anda, bacalah yang tersirat. Itu adalah keinginan untuk membuangnya. Dan narator bertanya kepada yang sedang mendengarkan, apakah Anda akan menerima mendengar seorang ipar berbicara tentang anak Anda dengan kedinginan seperti itu? Komentari, saya ingin tahu. Nama anakku Bima. Kata Saraswati dengan suara pelan. Bukan anak itu, dia Bima. Dan dia keponakan biologismu, Indah. Dan ketika ini terbukti apa yang akan terbukti? Aku ingin kamu mengingat kalimat ini. Cukup, kata Ibu Retno. Kamu sudah cukup mempermalukan keluarga ini untuk satu pagi. Saraswati menegakkan bahunya perlahan. Ia menyesuaikan posisi Bima dalam pelukannya. Bayi itu melingkarkan lengannya di lehernya. Saya tidak mempermalukan siapapun. Kalian yang mempermalukan diri sendiri. Keluar dari sini, datanglah kalimat itu, vonis itu. Keluar dari rumahku. Kalimat itu menggantung di udara seperti batu yang tertahan. Dan bagi mereka yang belum pernah mendengar ibu mertua mengatakan itu, narator menjelaskannya dalam konteks budaya Jawa. Mengusir seseorang dari rumah dengan nada kering dan formal itu bukan hanya sekadar pergi dari sini, itu adalah ekskomunikasi. Cincin yang dicabut secara simbolis.
Sang matriark menyatakan bahwa wanita itu tidak lagi menjadi bagian dari klan itu. Saraswati melihat sekelilingnya untuk terakhir kalinya. Indah puas. Pak De Suryo setuju. Wicaksono menghindari tatapannya. Baskara berdiri, diam, tidak bereaksi. Dan Ibu Retno di tengah dengan dagu terangkat. Saraswati menatap suaminya, benar-benar, untuk pertama kalinya di ruang keluarga itu. Kau percaya mereka? Tanyanya, suaranya hampir berbisik. Kau benar-benar percaya aku akan melakukan ini padamu? Baskara tidak langsung menjawab. Dan jeda itu adalah jawabannya. Pada detik keheningan itulah 5 tahun pernikahan runtuh. Aku tidak tahu lagi harus percaya apa, katanya akhirnya. Saraswati menggelengkan kepalanya sekali, perlahan. Dan di sini, teman-teman, ada sebuah aforisme dari narator bijak untuk dicatat di buku catatan. Seorang pria yang memilih ibunya di atas istrinya dalam diam adalah separuh dari pria yang ia tampakkan. Pada detik keheningan itulah 5 tahun pernikahan hancur dalam 3 kalimat. Baiklah, katanya dengan suara pelan. Ia memeluk putranya erat-erat, berbalik, dan berjalan menuju pintu. Setiap langkahnya menggema di lantai kayu rumah tua itu. Tidak ada yang menyuruhnya berhenti. Tidak ada yang menyuruhnya tinggal. Mereka hanya mengikutinya dengan pandangan mata. Di pintu, ia berhenti, bukan untuk melihat sekali lagi, tetapi untuk mengatakan sesuatu. Bukan besok, bukan minggu depan, tapi kau akan menyesal. Dan saat kau menyesal, semuanya sudah terlambat. Ibu Retno tidak menjawab, tetapi Saraswati melihat dan ia akan selalu mengingatnya bagaimana dagunya bergetar 2 mm sebelum ia bisa mengendalikannya. Saraswati keluar, menutup pintu di belakangnya dengan tangan yang bebas, menuruni tangga teras, menyeberang jalan. Ia menempatkan Bima di kursi mobilnya, mengencangkan sabuk pengamannya, mencium keningnya, duduk di kursi pengemudi. Tangannya gemetar, tetapi ia menyalakan mesin. Ia meninggalkan jalan itu perlahan, tidak menoleh ke belakang. Dan begitulah sore itu berakhir. Tetapi cerita, seperti yang telah dipelajari narator bijak dalam hidup, baru saja dimulai. Dan di dalam mobil itulah tangisan akhirnya datang, bukan di ruang keluarga, bukan di depan mereka, di sana, sendirian, dengan putranya di kursi belakang. Bukan tangisan lembut. Itu adalah isak tangis yang membuatmu lupa bernapas di antara setiap gelombangnya. Saraswati memarkir mobilnya di parkiran sebuah apotek yang ia temukan di jalan. Ia tidak bisa terus mengemudi, tangannya gemetar hebat di kemudi sehingga ia takut menabrak. Ia parkir di sembarang tempat, menarik rem tangan, dan kemudian ia hancur. Ia menyandarkan kepalanya di kemudi, terisak-isak, bahunya berguncang, air mata mengalir di antara jari-jarinya, hidungnya meler, dadanya sakit karena terlalu banyak menangis. Selama sekitar 10 menit, Saraswati bukan seorang ibu, bukan seorang istri, bukan seorang menantu. Ia bukan siapa-siapa. Ia hanyalah seorang wanita yang hancur di parkiran sebuah apotek di Yogyakarta, pada hari Sabtu di musim gugur, dengan putranya yang berusia 18 bulan tidur di kursi belakang, tidak menyadari apapun. 10 menit itu adalah 10 menit paling sepi dalam kehidupan dewasanya. Lebih sepi dari seluruh masa kecilnya, karena di masa kecil ia masih punya harapan bahwa suatu hari nanti ia akan punya keluarga. Di parkiran itu, ia baru saja kehilangan harapan itu. Ketika tangisan mulai mereda dan itu mereda perlahan, seperti semua tangisan besar Saraswati mencari tisu di tasnya, menemukannya, menyeka wajahnya. Ia melihat dirinya di kaca spion. Wajahnya seperti wanita yang baru saja menerima pukulan. Mata merah, hidung merah, riasan luntur. Ia menatap wajah itu sejenak dan berpikir, beginilah perasaanku di dalam juga, dan tidak ada yang bisa melihatnya. Hanya aku yang tahu. Dan kemudian datanglah sesuatu yang penting. Wajah di cermin itu tidak membuatnya merasa lebih kasihan pada dirinya sendiri. Wajah itu memicu kemarahan baru, kemarahan yang belum pernah ia rasakan dalam kehidupan dewasanya. Kemarahan seseorang yang telah dipermalukan dan belum tahu apa yang akan ia lakukan dengan penghinaan itu, tetapi tahu bahwa ia tidak akan menelannya dalam diam. Dan jenis tangisan yang baru saja ia tangisi dan narator bijak ingin mencatatnya adalah tangisan paling bermartabat yang ada. Itu adalah tangisan yang datang setelah upaya untuk menghancurkanmu, bukan selama. Itu adalah tangisan yang kita tahan di depan orang lain dan kita lepaskan hanya di tempat yang tidak ada yang melihat. Dan Anda yang mendengarkan cerita ini, apakah Anda tahu tangisan itu? Komentari. Saya ingin tahu. Saraswati mengemudi selama 10 menit tanpa tujuan. Ia keluar dari pusat kota, melewati Sungai Kot, dan kemudian, di sebuah tikungan, alih-alih berbelok ke arah rumahnya, ia mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Dewi menjawab pada dering ketiga. Dewi. Halo sayang. Kamu baik-baik saja? Aku perlu ke rumahmu sekarang.
Ada apa? Sini. Aku sendirian di rumah. Sini. Dewi Kartika adalah sahabat terbaik Saraswati sejak kuliah. Usia 33 tahun, ibu tunggal dari seorang anak perempuan berusia 5 tahun, Alia. Ia bercerai 3 tahun lalu dalam sebuah proses yang ia definisikan sendiri sebagai bukan perang, itu adalah penggalian. Ia mengelola sebuah toko buku kecil di pusat kota Yogyakarta. Lugas, praktis, jujur sampai menyakitkan, dan setia sampai mati. Tipe wanita yang setiap wanita butuhkan setidaknya satu dalam hidupnya. Saraswati mengemudi ke apartemen Dewi, parkir, mengeluarkan Bima dari kursinya, naik. Ketika Dewi membuka pintu dan melihat wajahnya, ia membuka lengannya sebelum bertanya apapun. Saraswati masuk, duduk di sofa, dan kemudian datanglah tangisan besar itu, yang telah terperangkap. Dewi menggendong Bima, membawanya ke kamar Alia, meninggalkan keduanya dengan mainan di lantai, kembali ke ruang tamu, duduk di sebelah Saraswati, menunggu. Ia tidak mengatakan apa-apa selama sekitar 10 menit. Ia membiarkan Saraswati menangis. Ketika Saraswati menarik napas dan mulai bercerita, ia menceritakan semuanya. Dewi mendengarkan tanpa menyela, wajahnya semakin serius. Pada akhirnya, Dewi bangkit, pergi ke dapur, kembali dengan 2 gelas air, meletakkannya di atas meja, duduk lagi, menatap Saraswati, dan menghela napasnya yang khas, yang hanya ia keluarkan pada kesempatan yang sangat istimewa. Saras, biar aku katakan satu hal padamu. Aku sudah memutuskan lebih banyak suami yang salah dalam hidupku daripada kamu memotong bawang di dapurmu. Aku tahu sebuah jebakan keluarga ketika aku melihatnya. Itu bukan tes, itu drama. Dan ketika sebuah keluarga menggelar drama untuk menuduh menantunya, menantu itu punya 2 jalan, menangis dan menerima, atau bangkit dan menemukan naskahnya. Kau akan menemukan naskahnya, bersamaku di sisimu. Saraswati tertawa. Tawa yang setengah pecah, setengah histeris, tapi itu tawa, yang pertama dalam beberapa jam. Dewi meremas tangannya, Saras. Kau mencoba membuktikan bahwa kau tidak berbohong. Itu salah. Mereka yang harus membuktikan bahwa mereka pantas berada dalam hidupmu. Balikkan cara pandang itu. Sekarang juga. Saraswati menatapnya. Butuh waktu untuk memprosesnya. Bagaimana? Kau keluar dari ruangan itu dengan perasaan bersalah. Lihat dirimu. Wajahmu seperti orang yang tertangkap basah. Kau tidak tertangkap basah melakukan apapun. Kau telah digantung di depan umum dengan anakmu dalam pelukan, dan kau di sini bertanya-tanya bagaimana membuktikan kau tidak bersalah. Tidak, bukan itu. Pertanyaannya sekarang bukan bagaimana kau membuktikan kau benar. Pertanyaannya adalah, bagaimana mereka melakukan tes itu? Siapa yang mengambil sampel? Laboratorium mana? Aku punya kertasnya, kata Saraswati, masih terisak. Ia membuka tasnya, mengeluarkan amplop itu dan menyerahkannya kepada Dewi. Dewi membukanya, membacanya lagi, melihat nomor protokol, melihat tanggalnya, menatap Saraswati. Kapan mereka bilang mereka mengambil sampel Bima? 3 minggu lalu di taman? Kata Ibu Retno. Dan sampel Baskara? Aku tidak tahu. Mungkin air liur. Kapas di mulut. Itu yang biasa. Tapi kapan Baskara melakukannya? Di rumah? Apakah kau melihat pengambilannya, pengemasannya, pengirimannya? Saraswati berhenti, berpikir. Ia belum melihatnya. Tidak. Pasti dia melakukannya di kantor atau di rumah ibunya. Jadi, sampelnya keluar dari rumah ibunya untuk pergi ke laboratorium, kata Dewi. Dan sampel Bima, dari sisir neneknya, juga melewati tangan ibu mertuamu. Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi pada sampel-sampel itu antara rumah Ibu Retno dan laboratorium? Saraswati menatap Dewi, merasa napasnya tercekat. Kau pikir, aku belum berpikir apa-apa, jawab Dewi. Tapi aku tahu, jika aku adalah Ibu Retno, dan aku sudah memutuskan 5 tahun yang lalu bahwa menantu ini bukan bagian dari klanku, dan aku punya 3 minggu untuk menyiapkan makan siang untuk mengusirnya dengan bukti di tangan, aku tidak akan mempercayai tes yang bisa memberikan hasil apapun. Aku akan mengendalikan hasilnya. Jadi pertanyaan pertama adalah, apakah ia mengendalikannya? Dan jika ia mengendalikannya, bagaimana caranya? Saraswati terdiam. Otaknya, setelah 2 jam panik murni, mulai berfungsi lagi. Perlahan, tapi mulai. Dewi, aku perlu tahu bagaimana laboratorium itu bekerja. Bagaimana sampel masuk, bagaimana diproses, siapa yang menanganinya. Besok pagi kau telepon mereka. Mereka tidak akan memberiku informasi itu. Kau tidak akan memintanya. Kau akan berpura-pura menjadi klien baru yang memiliki pertanyaan tentang prosedur dan kau akan menanyakan semua pertanyaan yang tepat.
Aku akan membantumu membuat daftarnya. Saraswati menarik napas dalam-dalam. Ia menatap sahabatnya. Untuk pertama kalinya dalam 3 jam, ia merasakan sesuatu yang bukan ketakutan. Itu adalah sebuah rencana. Dewi, aku juga akan butuh pengacara. Aku punya Ibu Kartika. Aku kenal dia selama 15 tahun. Dia yang membantuku keluar dari perceraianku utuh. Aku akan meneleponnya besok pagi-pagi. Aku tidak punya uang untuk pengacara top di Yogyakarta. Ibu Kartika akan mengenakan biaya simbolis. Percayalah padaku. Saat aku menceritakan kasus ini, dia akan mau mengambilnya secara gratis. Ibu Kartika benci ibu mertua seperti keluarga Adiningrat, secara prinsip. Saraswati tertawa. Untuk pertama kalinya dalam 3 jam ia tertawa. Tawa kecil, lemah, tapi tawa. Dewi meremas tangannya. Kau tidak akan tidur di rumah malam ini. Kau tinggal di sini. Bima tidur dengan Alia. Kau tidur di kamar tamu. Dan besok kita mulai. Saraswati tidur di rumah Dewi, tapi tidurnya tidak nyenyak. Malam itu di kamar tamu, dengan Bima di kasur di sebelahnya, tidur lelap, ia terjaga selama 3 jam menatap langit-langit. Ia mengambil amplop itu lagi, membaca ulang laporan di bawah cahaya redup lampu, dan pada bacaan ketiga itulah ia menyadarinya. Nomor protokol Bima di kolom A dan nomor sampel Baskara di kolom B memiliki waktu masuk yang tercatat di laboratorium. Sampel Bima diterima pada pukul 9.15 pagi. Dasko sampel Baskara pada pukul 9.17. Selisih 2 menit. Bagaimana? Selisih 2 menit. Siapa yang menyerahkan kedua sampel itu? Apakah satu orang? Apakah itu Baskara? Apakah itu Ibu Retno? Apakah pihak ketiga? Dan jika itu pihak ketiga, siapa itu? Saraswati duduk di tempat tidur, mengambil ponselnya, mencatat semuanya di buku catatan. Ia mencatat jam, nomor protokol, nama laboratorium, alamat di bagian bawah kertas, Genolab Indonesia, Yogyakarta. Dan di bawah nama laboratorium, dalam stempel kecil, ia melihat nama teknisi yang telah menandatangani penerimaan sampel. Tulisan tangan yang rapat, hampir tidak terbaca, tetapi bisa dibaca. A. Wulandari, teknisi laboratorium. Lihatlah, teman-teman. Perhatikan bahwa pada menit itu, duduk di tempat tidur di kamar tamu sahabatnya, dengan putranya tidur di sebelahnya, dan penghinaan masih segar di kulitnya, Saraswati bukan lagi korban pagi itu. Ia sudah mulai menjadi sesuatu yang lain, sesuatu antara detektif dan induk singa. Dan begitulah, teman-teman, bagaimana protagonis dari cerita-cerita bagus lahir, malam di mana korban memutuskan untuk menyelidiki. Ia mematikan lampu pada pukul 3 pagi, tidur selama 2 jam, terbangun oleh Bima yang meminta botol susu. Ia membuatnya, memberikannya. Tetapi sebelum Fajar dan narator bijak perlu menceritakan bagian ini, karena penting untuk memahami siapa Saraswati, ia hampir menyerah. Itu sekitar pukul 5.40 pagi. Bima telah minum susu dan kembali tidur di dadanya. Saraswati, dengan putranya dalam pelukan, mengambil ponselnya, membuka percakapan pesan dengan Baskara. Ia melihat 12 panggilan tak terjawab darinya. Ia melihat pesan yang dikirimnya pada pukul 11 malam. Saras, tolong jawab. Aku perlu mendengarmu. Dan ia mulai mengetik. Ia mengetik, Mas Baskara, aku tahu kalian percaya pada tes itu. Aku juga tidak tahu lagi, aku akan. Ia berhenti. Menghapus. Mencoba lagi. Mas Baskara, mari kita bicara besok. Bima butuh ayahnya dan aku. Ia berhenti lagi, menghapus, tangannya gemetar. Air mata mulai jatuh dengan sendirinya. Untuk sesaat yang panjang, Saraswati mempertimbangkan untuk menelepon, kembali, menerima, menelan, terus hidup dengan cara seperti itu, bahkan setelah itu, karena alternatifnya adalah kekosongan yang ia tidak tahu, apakah bisa ia tahan. Siapa yang tumbuh tanpa keluarga dan narator bijak mengulanginya karena ini penting merasakan ketakutan yang melumpuhkan untuk kehilangan satu-satunya keluarga yang berhasil ia bangun. Bahkan ketika keluarga itu telah membuktikan bahwa nilainya lebih rendah dari amplop putih dengan kop surat laboratorium. Saraswati menahan jarinya di atas tombol panggil selama sekitar 30 detik. 30 detik yang panjang. 30 detik di mana hidupnya bisa saja berbalik arah. Dan kemudian Bima, yang tidur di dadanya, mendesah kecil, desahan yang biasa dikeluarkan bayi saat bermimpi. Saraswati menatap putranya dan mengerti. Jika ia kembali saat itu, ia kembali sebagai wanita yang direndahkan, dan seorang anak tidak membutuhkan ibu yang direndahkan. Seorang anak membutuhkan ibu yang utuh. Ia menghapus pesan itu, mengunci ponselnya, meletakkannya di samping, mengelus kepala bayinya, mendesah sekali lagi, dan baru saat itulah, dan pada saat itulah, teman-teman Saraswati Pratiwi membuat keputusan yang sesungguhnya. Dan saat putranya minum susu di pangkuannya,
dengan mata coklat terang yang identik dengan mata Baskara, masih kabur karena kantuk. Saraswati mengambil ponselnya. Saat itu pukul 6:40 pagi hari Minggu, ia membuka browser, mengetik Genolab Indonesia Yogyakarta. Ia menemukan situs webnya, nomor telepon, jam layanan, buka hari Minggu dari jam 8 pagi sampai 12 siang. Layanan pelanggan. Saraswati menarik napas dalam-dalam dan tersenyum. Senyum kecil, dari seseorang yang kurang tidur tetapi bangun dengan utuh. Ia meletakkan ponselnya di sampingnya di tempat tidur. Masih ada 1 jam 20 menit sebelum laboratorium buka, ia punya waktu. Waktu adalah satu-satunya hal yang tidak bisa dikendalikan Junjong oleh Ibu Retno Adiningrat. Dan di sini, teman-teman, ada janji dari narator bijak yang akan ia penuhi sampai akhir cerita ini. Ketika seorang wanita yang tumbuh tanpa keluarga akhirnya memutuskan untuk berjuang demi keluarga yang berhasil ia bangun, ia berjuang dengan cara yang tidak diantisipasi oleh ibu mertua dari generasi lama. Seorang ibu mertua dari generasi lama berjuang demi harga diri. Seorang wanita yang telah menderita berjuang untuk bertahan hidup. Dan antara harga diri dan bertahan hidup selalu menang. Catat ini akan berguna dalam banyak situasi kehidupan. Pukul 8 pagi tepat pada hari Minggu itu, Saraswati menelepon Genolab Indonesia. Seorang wanita dengan suara lelah menjawab, suara orang yang mendapat giliran kerja hari Minggu pagi yang tidak diinginkan. Saraswati, yang seumur hidupnya telah mengajar anak-anak berusia 4 tahun, tahu cara mengubah nada suaranya seperti tidak ada orang lain. Ia menggunakan suara lembut seorang pelanggan yang ingin tahu, seorang wanita Jawa terpelajar yang meminta informasi. Selamat pagi Mbak. Saya mau tanya-tanya sedikit tentang prosedur tes paternitas. Boleh? Iya Bu. Soalnya saya belum pernah, jadi agak ragu. Bagaimana ya, kalau sampelnya dari anak kecil? Pegawai itu menjelaskannya, berbicara tentang usap pipi, tanda tangan wali, dan rantai pengawasan. Saraswati mendengarkan, mencatat, berpura-pura antusias. Dan kemudian datanglah pertanyaannya. Dan kalau pakai sisir? Maksud saya, sisir rambut dengan beberapa helai rambut. Pegawai itu berhenti sejenak. Sisir rambut untuk tes paternitas? Iya, saya lihat iklan di internet. Bu, rambut itu sampel yang bisa diperdebatkan. Berfungsi, tapi hanya jika rambutnya ada akarnya. Rambut yang dipotong tidak punya cukup materi genetik. Dan bahkan dengan akar, itu sampel yang bermasalah karena mudah terkontaminasi. Kami merekomendasikan air liur atau darah. Kenapa ya? Penasaran saja. Karena kalau untuk paternitas legal, rambut bahkan tidak diterima sebagai bukti di pengadilan di banyak yurisdiksi, termasuk di sini. Di sini, protokol standar mengharuskan air liur yang diambil di depan saksi yang berwenang. Saraswati mencatat. Paham. Satu pertanyaan lagi. Kalau saya tinggal jauh dan ayahnya akan mengirim sampelnya lewat pos, bagaimana cara menerimanya? Kami tidak menerima lewat pos biasa, Bu. Harus datang langsung atau diantar oleh perantara terdaftar. Tidak pernah lewat pos biasa. Rantai pengawasan. Napas Saraswati tercekat sejenak. Selalu perantara terdaftar? Selalu. Kami mencatat nama, KTP, hubungan dengan klien, semuanya diformulir. Jika kami menerima sampel yang asalnya tidak terkonfirmasi, tes itu kehilangan validitasnya secara otomatis. Saraswati mengucapkan terima kasih, menutup telepon, duduk di tepi tempat tidur, menatap Bima yang sedang tidur. Saat itulah teka-teki mulai tersusun. Jika Genolab Indonesia tidak menerima sampel lewat pos biasa, Baskara tidak mengirim materi itu lewat pos. Seseorang telah mengantarkannya secara pribadi. Dan seseorang itu adalah perantara terdaftar. Siapa? Baskara tidak terdaftar di sana. Ibu Retno mungkin juga tidak. Siapa yang mengantarkan sampel Bima dan Baskara pada pagi yang sama dengan selisih 2 menit? Dan mengapa orang itu terdaftar di laboratorium? Saraswati mengambil ponselnya lagi, mengirim pesan ke Dewi, yang masih tidur di kamar sebelah. Bangun. Baru bangun. Jam berapa kau telepon? Jam 8, Wi. Kayaknya aku menemukan perantaranya. Ada seseorang di antara mereka dan laboratorium. Ke dapur. Aku buat kopi. Di dapur kecil itu, dengan aroma kopi yang baru diseduh, dengan Bima dan Alia masih tidur, Saraswati dan Dewi membuat daftar. Siapa dari keluarga Adiningrat yang bisa terdaftar sebagai perantara di sebuah laboratorium? Siapa yang punya hubungan profesional atau pribadi dengan tenaga kesehatan di Yogyakarta? Saraswati berpikir. Dewi berpikir. Dan kemudian Saraswati teringat. Ani Wulandari. Anak angkat almarhum bapak mertuaku. Aku pernah lihat namanya di foto-foto lama di ruang tamu Ibu Retno.
Ibu Retno bicara tentang dia dengan kasih sayang seperti orang yang merawat anak saat tumbuh besar. Dia kerja di laboratorium. Aku tahu. Aku ingat pernah mendengarnya. Aku belum pernah bertemu dengannya. Tapi dia bagian dari keluarga besar. Diangkat anak oleh Pak Adiningrat yang tua. Dewi melihat laporan yang ada di atas meja. Ani Wulandari. Wulandari. Saraswati mengambil laporan itu. Stempel kecil di bagian bawah. Wulandari. Teknisi yang bertanggung jawab atas penerimaan sampel. Tangan dialah yang telah menandatangani penerimaan amplop itu. Dialah yang telah mencatat protokolnya. Dialah yang telah melihat Ibu Retno dengan sampelnya. Dia yang menukarnya. Tenang. Kita belum tahu. Mungkin dia hanya resepsionis yang menerimanya. Tapi saat ini, dia adalah potongan utama. Hari ini kau telepon Ibu Kartika. Ibu Kartika menjawab ponsel Dewi pada dering kedua. Saat itu pukul 10.30 pagi hari Minggu. Ibu Kartika, 52 tahun, 3 kali menikah, 2 anak perempuan dewasa, spesialis hukum keluarga melawan keluarga-keluarga priayi Yogyakarta. Dia adalah tipe pengacara yang bekerja pada hari Minggu jika kasusnya layak. Dewi berkata bahwa Ibu Kartika punya hati di tempat yang tepat dan darah yang panas. Dan kalimat pertama Ibu Kartika di telepon itu mengonfirmasinya. Jika ada kasus yang pantas mendapat pagi bebas dari jadwal minggu saya, itu adalah kasus yang melibatkan ibu mertua di Yogyakarta yang menjebak menantunya. Ceritakan semuanya, sayang, dari awal. Dan jangan lewatkan apapun. Saraswati merasa untuk pertama kalinya dalam 2 hari bahwa ia telah menemukan wanita yang tepat. Ibu Kartika mendengarkan Dewi, lalu meminta untuk berbicara dengan Saraswati. Saraswati menceritakan semuanya. Ibu Kartika mendengarkan dalam diam hampir sepanjang waktu. Pada akhirnya, ia mengajukan satu pertanyaan. Saraswati, saya akan menanyakan sesuatu dan saya ingin Anda berpikir sebelum menjawab. Ketika suami Anda mengambil sampel Anda dan putra Anda untuk dikirim ke laboratorium, apakah ia memberitahu Anda? Apakah Anda menandatangani persetujuan? Apakah Anda melihatnya mengambilnya? Saraswati berpikir. Tidak, dia mengambil sampel Bima di belakang saya, Ibu Retno dengan sisir itu, dan sampelnya sendiri saya tidak tahu bagaimana atau di mana. Saraswati, ini serius. Bukan dari sisi paternitasnya itu akan terselesaikan tapi dari sisi hukum. Pengambilan materi genetik dari anak di bawah umur tanpa sepengetahuan ibunya adalah hal yang serius. Tes itu kehilangan nilai buktinya. Anda bahkan bisa menuntut mereka. Saraswati menggenggam teleponnya. Menuntut mereka? Mari kita selangkah demi selangkah. Pertama, kita akan ke laboratorium secara langsung. Besok, Senin jam 8 pagi, saya akan pergi dengan Anda. Kita akan menuntut audit internal. Saya sudah menyiapkan surat pemberitahuan hukumnya. Kita lihat apa jawaban laboratorium. Setelah itu kita putuskan apa yang akan kita lakukan dengan suami dan ibu mertua Anda. Tapi Saraswati, sebelum apapun, dengarkan. Jangan bicara dengan salah satu dari mereka. Baik Baskara, Ibu Retno, maupun siapapun. Baik tertulis maupun lisan. Jangan balas pesan. Jangan angkat telepon. Semuanya lewat saya. Setuju, setuju. Di sini ada catatan hukum penting yang berlaku seumur hidup. Di Indonesia, tes DNA memiliki aturan yang jelas tentang persetujuan dan rantai pengawasan. Dan tes klandestin yang dilakukan tanpa sepengetahuan wali sah lainnya dari seorang anak, setidaknya rentan dan dapat digugat di pengadilan. Perlindungannya luas. Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUH Perdata menjamin integritas anak di bawah umur dalam setiap prosedur medis, ilmiah, atau laboratorium, dan pengambilan tanpa izin wali sah dapat merupakan pelanggaran hak-hak dasar. Selain itu, di Indonesia, bantuan hukum gratis tersedia untuk kasus-kasus seperti ini dan kejaksaan dapat turun tangan sebagai penjamin hak-hak anak. Setiap negara punya sistemnya, dan sistem Indonesia dalam hal ini melindungi anak dengan baik. Saraswati menutup telepon, terdiam sejenak menatap dinding dapur Dewi, merasakan hal baru di dalam dadanya, yang bukan ketakutan atau kemarahan, tetapi kekuatan. Dewi meletakkan secangkir kopi di depannya. Minum dan makan telur. Kau sudah 24 jam tidak makan dengan benar. Saraswati makan, minum, dan untuk pertama kalinya sejak Sabtu pagi, ia merasa perutnya menerima makanan. Dan saat ia makan, Dewi mengatakan sesuatu yang akan dibawa Saraswati seumur hidupnya. Ia duduk di seberangnya, melipat tangan di atas meja, menatap mata sahabatnya lekat-lekat dan berkata, Saras, aku akan memberitahumu sesuatu yang tidak pernah dikatakan siapapun padamu selama 5 tahun pernikahan, karena tidak ada seorang pun dari keluarga yang kau pilih yang peduli untuk mengatakannya.
Kau adalah wanita yang utuh, kau guru yang baik, kau ibu yang baik. Kau tidak butuh keluarga itu untuk menjadi siapa-siapa. Kau butuh mereka karena kau tumbuh tanpa keluarga dan kau pikir mereka adalah keluargamu. Mereka bukan. Aku keluargamu. Alia keluargamu. Anak yang tidur di kamar itu adalah keluargamu. Keluarga adalah orang yang membukakan pintu untukmu pada minggu pagi tanpa bertanya apa-apa. Keluarga adalah orang yang menggenggam tanganmu saat kau baru saja dipermalukan di depan suamimu. Keluarga bukan orang yang punya nama belakangmu, tapi orang yang datang saat kau menelepon. Saraswati menatapnya tanpa kata, hanya mengangguk, dan menangis lagi. Tapi kali ini tangisan yang berbeda, bukan tangisan kekalahan atau ketakutan. Itu tangisan rasa syukur. Tangisan yang datang saat kau mengerti bahwa kau punya seseorang yang berharga di sisimu, dan orang itu telah ada di sana sepanjang waktu sementara kau sibuk ingin diterima oleh mereka yang tidak akan pernah menerimamu. Hari Minggu berlalu. Saraswati tinggal di rumah Dewi. Ia tidak menjawab 12 panggilan tak terjawab dari Baskara. Ia tidak membaca 9 pesan dari Ibu Retno. Indah mengiriminya pesan suara melodramatis yang dihapus Saraswati tanpa didengarkan. Pak De Suryo mengirim pesan yang mengatakan, "Kami ingin menyelesaikan ini sebagai keluarga," dan Saraswati menjawab dengan ketenangan barunya, "Satu kalimat saja, semuanya melalui pengacara saya, Ibu Kartika S. H. Nomor teleponnya." Dan ia mengirimkannya. Ia tidak menjawab lagi sepanjang hari. Lihatlah. Anda yang sedang mendengarkan, lihatlah perubahan seorang wanita yang dipermalukan yang menemukan bahwa ia memiliki seorang profesional di sisinya. Dalam 24 jam, ia bukan lagi Saraswati di ruang pengadilan, ia adalah Saraswati dengan Ibu Kartika di belakangnya, dan itu mengubah segalanya. Dan di tengah hari Minggu itu, Saraswati teringat sesuatu yang belum bisa ia tempatkan. 3 minggu sebelumnya, Ibu Retno datang tiba-tiba, ia duduk di bangku. Ia meminta untuk berjalan-jalan dengan cucunya sementara ia pergi membeli air di mesin penjual otomatis. Saraswati ragu. Ibu Retno tersenyum. "Ah, cuma sebentar. Biarkan ibu menikmati cucu ibu." Saraswati pergi. Ia kembali dalam 10 menit dengan air, dan Ibu Retno duduk lagi di bangku, dengan Bima di pangkuannya dan senyum itu. Rambut Bima sedikit berdiri di satu sisi. Saraswati berpikir, bagus sekali. Neneknya mengacak-acak rambutnya dengan sayang. Ia merapikannya dengan tangan tanpa memikirkannya. Pada hari Minggu itu, di dapur Dewi, Saraswati teringat rambut yang berdiri itu dan merasa merinding. Ibu Retno membawa sisir kecil di sakunya. Ia menyisirkannya ke rambut bayi 18 bulan. Ia menyimpannya di tasnya. Ia menempatkan kembali cucunya di pangkuannya dan tersenyum. Saraswati menarik napas dalam-dalam, mengambil ponselnya, mengirimkannya ke Ibu Kartika. "Saya ingat. Sisir itu diambil di taman tanpa izin saya, dengan ibu mertua saya berbohong mengatakan itu adalah jalan-jalan nenek." Ibu Kartika menjawab dalam 3 menit. Tercatat. Itu memperburuk posisinya. Dan sementara Saraswati membangun kasusnya, teman-teman, di sisi lain kota, di rumah tua keluarga Adiningrat, badai sudah mulai terbentuk. Baskara, setelah Saraswati pergi, berdiri di ruang keluarga selama beberapa menit tanpa berbicara. Ibu Retno mencoba memulai percakapan. Baskara memotongnya, mengambil jaketnya, dan pergi ke apartemen perusahaan di pusat kota Yogyakarta, di mana mereka memiliki sebuah studio untuk menampung klien. Ia tidak menjawab panggilan dari ibu atau saudara perempuannya selama sisa sore itu. Ia tidak makan, tidak tidur. Ia duduk di kursi di apartemen itu, menatap ke kehampaan, dengan telepon di tangannya, melihat semua panggilannya ke Saraswati tidak dijawab. Dan di kepalanya dan narator meminta agar ini dicatat sesuatu mulai bergerak, bukan penyesalan instan. Itu adalah retakan pertama dalam kepastian mutlak yang ia rasakan sampai Saraswati mengambil amplop itu. Reaksinya, penyangkalannya, kalimat terakhirnya, "Kau akan menyesal." Ibu Retno menjawab, "Ibu membesarkan anak ibu. Tapi bodoh bukan salah satunya." Wicaksono menatap karpet sepanjang waktu. Seluruh adegan itu, dilihat dari kursi kosong di apartemen kosong, mulai terlihat seperti sesuatu yang lain, mulai terlihat seperti jebakan. Dan Baskara, untuk pertama kalinya dalam 35 tahun hidupnya, mulai mencurigai ibunya sendiri. Senin pagi tiba. Pukul 7:30. Ibu Kartika datang dengan mobil untuk menjemput Saraswati di apartemen Dewi. Ibu Kartika adalah seorang wanita mungil dengan rambut beruban pendek, kacamata berbingkai hitam, setelan jas abu-abu. Ia berjalan dengan langkah cepat, berbicara dengan hemat.
Ketika ia masuk ke apartemen dan memeluk Saraswati, Saraswati merasa untuk pertama kalinya dalam 2 hari bahwa ia memiliki seseorang di sisinya yang tahu apa yang ia lakukan. Ayo, mereka keluar, pergi ke laboratorium. Tiba pukul 8 tepat, saat jam buka. Ibu Kartika masuk lebih dulu dengan Saraswati di belakangnya, meminta untuk berbicara dengan manajer. Manajer itu muncul dalam 5 menit. Seorang pria berusia sekitar 45 tahun, berdasi, dengan wajah lelah, wajah orang yang sudah tahu bahwa hari Senin akan panjang. Ibu Kartika memperkenalkan dirinya, memperkenalkan Saraswati, memaparkan kasusnya, meminta audit internal atas catatan penerimaan sampel pada hari pengambilan. Manajer itu menjadi pucat, meminta waktu setengah jam, menghilang melalui pintu belakang. Saraswati dan Ibu Kartika menunggu di sebuah ruangan kecil. Dalam setengah jam itu, Ibu Kartika menjelaskan strateginya. Jika laboratorium menolak audit, ia akan meminta surat perintah pengadilan. Jika mereka menyerahkan catatan, ia akan memeriksanya secara pribadi. Jika ada ketidakkonsistenan, ia akan menelepon polisi. Saraswati, yang kita selidiki hari ini bukan lagi paternitas, ini adalah penipuan. Dan penipuan dokumen dalam tes ilmiah adalah kejahatan serius, dengan konsekuensi perdata dan pidana yang serius. Dan lihatlah besarnya perubahan itu, teman-teman. 4 hari yang lalu, Saraswati keluar dari rumah itu membawa bayinya dan penghinaannya. 4 hari kemudian, Saraswati duduk di sebuah ruangan kecil di laboratorium dengan seorang pengacara ganas di sisinya, merencanakan proses pidana terhadap ibu mertuanya. Bayangkan besarnya perubahan itu. Ada hal-hal dalam hidup yang hanya bisa dilihat, teman-teman. Dan perubahan ini, teman-teman, adalah jenis hal yang setiap wanita yang dipermalukan harus tahu bisa terjadi. Bukan sihir, ini adalah keputusan. Keputusan untuk tidak menerima naskah yang mereka tulis untukmu. Dan di sini ada sebuah catatan hukum yang kuat yang patut dicatat. Di Indonesia, penipuan dalam tes ilmiah yang digunakan dalam konteks keluarga atau yudisial diklasifikasikan sebagai kejahatan serius, dapat merupakan pemalsuan dokumen, pasal 263 KUHP, dan penipuan, pasal 378 KUHP, tergantung pada keadaan. Hukuman untuk pemalsuan dokumen bisa mencapai penjara. Dan di Indonesia juga ada kemungkinan gugatan perdata untuk ganti rugi imaterial, yang biasanya merupakan jalan cepat untuk meminta pertanggungjawaban dari dalangnya. Setiap negara punya sistemnya, dan keduanya melindungi korban dengan baik jika kasusnya didokumentasikan dengan baik. Manajer itu kembali dengan wajah pucat. Ia membawa 3 map, duduk di seberang, berkata dengan suara pelan, "Ibu benar. Kami memiliki ketidakkonsistenan dalam catatan hari itu. Saya akan bekerja sama sepenuhnya dengan penyelidikan, tetapi saya perlu ini tetap di antara kita sampai kita yakin." Ibu Kartika membuka map itu, melihat, membacanya sekilas, dan 3 menit kemudian menutup map itu, menatap manajer itu dan mengatakan sesuatu yang akan selalu diingat Saraswati. "Ibu Ani Wulandari harus berada di ruangan ini dalam 24 jam, atau saya akan kembali ke sini dengan surat perintah pengadilan dan polisi." Manajer itu menelan ludah, "Saya akan meneleponnya." Ani Wulandari tiba pada Senin sore, sendirian. Saraswati tidak ada di sana saat itu. Ibu Kartika telah memintanya untuk tinggal di rumah dan beristirahat. Ibu Kartika berbicara dengan Ani Wulandari secara tertutup, dengan seorang saksi dari manajer dan dengan rekaman. Ani Wulandari, dalam 1 jam percakapan, hancur. Dan lihatlah bagaimana hidup ini, teman-teman. Ani Wulandari yang sama, yang telah menjadi kebanggaan keluarga Adiningrat, anak angkat dari Pak Adiningrat yang tua, sekarang berada di sebuah ruangan tertutup di laboratorium, mengakui kejahatan kepada pengacara yang datang bekerja pada hari Minggu untuk membela menantu yang coba dihancurkan oleh keluarganya. Lihat besarnya putaran hidup ketika halaman-halaman berubah. Adegan semacam ini, teman-teman, adalah salah satu yang jarang kita lihat dan pantas kita lihat lebih banyak. Dan Saraswati, kemudian, mendengarkan seluruh rekaman itu. Audio berdurasi 58 menit. Ibu Kartika memberinya flash drive malam berikutnya. Saraswati mendengarkannya sendirian di kamar Dewi dengan headphone. Ia mendengar suara Ani Wulandari, pertama tegas, lalu gemetar, lalu pecah. Ani Wulandari berusia 39 tahun. Ia telah bercerai selama 2 tahun dengan 2 anak perempuan remaja. Ia mewarisi utang cicilan rumah dari keluarganya yang akan segera disita. Gajinya 8 juta rupiah sebulan sebagai teknisi laboratorium. Dan ya, ia adalah anak angkat dari almarhum bapak mertua Saraswati. Pak Adiningrat telah membiayai kuliahnya ketika ayahnya, sahabatnya, meninggal. Dan bagi yang belum tahu,
teknisi laboratorium di Indonesia adalah profesi yang teregulasi, dengan pelatihan teknis dan pendaftaran di dewan terkait. Gajinya dimulai rendah, terutama di laboratorium swasta menengah. Siapapun yang bekerja di profesi ini menangani materi sensitif setiap hari dan hidup di bawah risiko kehilangan lisensinya karena satu kesalahan fatal. Ini adalah posisi kepercayaan mutlak. Ketika orang yang memiliki kepercayaan itu menghancurkannya, teman-teman, banyak yang hancur. Ibu Retno, yang tahu semua cerita ini, pergi menemui Ani Wulandari 3 minggu sebelum Sabtu itu. Ia membawakan sebuah amplop berisi 300 juta rupiah tunai dalam uang pecahan bekas. Ia mengatakan itu adalah bayaran untuk sebuah bantuan. Ani Wulandari terdiam. Ibu Retno menjelaskan. Ia mengatakan bahwa putranya, Baskara, ingin melakukan tes paternitas di belakang istrinya, tetapi istrinya memiliki sejarah, dan ia, Ibu Retno, punya bukti bahwa tes itu akan memberikan hasil yang salah jika dilakukan dengan cara yang benar. Ia mengatakan bahwa ia perlu menukar sampel putranya dengan sampel lain yang akan ia bawakan. Ia mengatakan itu untuk menyelamatkan pernikahan putranya. Ani Wulandari ragu. Ibu Retno berbicara tentang utang rumahnya, tentang biaya kuliah yang telah dibayar Pak Adiningrat, tentang bagaimana keluarga sekarang membutuhkannya untuk membalas budi. Ani Wulandari setuju. Ia mengambil uang itu. Pada hari penyerahan sampel, ia sendiri yang menerimanya di resepsionis. Ia menempatkan tabung-tabung itu dalam protokol masuk dengan selisih 2 menit untuk menyamarkan. Dan saat mempersiapkannya untuk analisis, ia menukar tabung Baskara dengan tabung yang dibawa Ibu Retno, disegel dengan air liur pria lain. Dari siapa Ibu Retno mendapatkan sampel itu? Ani Wulandari tidak pernah tahu. Ibu Retno hanya berkata, ini dia. Ini yang akan menggantikannya. Saraswati berhenti mendengarkan. Ia melepas headphone-nya, terdiam sejenak di kamar yang gelap, kalimat yang terngiang di kepalanya adalah itu. Ini yang akan menggantikannya. Kedinginan murni. Itu bukan kesalahan seorang ibu yang cemburu, itu adalah perhitungan seorang wanita yang telah memutuskan untuk menghancurkan seorang menantu dan telah merencanakannya selama berminggu-minggu, mungkin berbulan-bulan. Dan di sini, teman-teman, saya bertanya sesuatu. Apakah Anda kenal ibu mertua yang akan melakukan ini? Bukan ibu mertua yang galak, bukan ibu mertua yang cemburu, bukan ibu mertua yang mengkritik masakan hari Minggu. Tipe yang lain ini, ibu mertua yang merencanakan, ibu mertua yang membayar 300 juta rupiah untuk menukar tabung tes, ibu mertua yang menggunakan cucunya yang berusia 18 bulan sebagai alat untuk jebakan. Apakah Anda kenal mereka? Komentari. Saya ingin tahu. Karena satu hal akan saya katakan, tipe ini ada, dan ada lebih banyak dari yang dibayangkan. Setiap lingkungan punya satu, setiap kota punya lusinan. Dan yang membedakan ibu mertua yang menghancurkan dari yang hanya mengganggu, adalah satu hal, kesempatan. Ketika seorang ibu mertua yang galak mendapatkan waktu, uang, dan kehilangan rasa takutnya pada Tuhan, ia menjadi seperti ini. Saraswati menarik napas dalam-dalam. Ia mendengarkan lagi. Di akhir rekaman, Ani Wulandari meminta maaf, ia menangis. Ia mengatakan itu adalah kesalahan terburuk dalam hidupnya, bahwa ia telah menerima uang itu dan menghabiskannya untuk cicilan rumah, bahwa ia tahu ia akan kehilangan pekerjaan, bahwa ia akan dilaporkan, bahwa mungkin ia akan masuk penjara, bahwa ia tetap ingin meminta maaf kepada Saraswati. Ibu Kartika, di seberang, menjawab dengan suara netral. Anda akan memiliki kesempatan untuk meminta maaf secara resmi saat proses berjalan, dan Anda akan bertanggung jawab atas tindakan Anda sendiri, Ibu Wulandari. Pilihan itu milik Anda, terlepas dari tekanan keluarga Adiningrat. Ibu Kartika menelepon Saraswati pada pukul 9 malam hari Senin. Saraswati menjawab pada dering kedua, Saraswati, terkonfirmasi. Itu penipuan. Ibu mertuamu menyuap teknisi itu. Namanya Ani Wulandari, anak angkat almarhum bapak mertuamu. Ibu Retno membayarnya 300 juta rupiah dan menukar sampel Baskara dengan sampel lain. Pengakuannya direkam. Saya punya salinannya. Saraswati duduk di lantai ruang tamu Dewi, menyandarkan punggungnya di sofa, menutupi wajahnya dengan tangannya, dan menangis. Tapi tangisan kali ini berbeda. Bukan tangisan kekalahan. Itu tangisan seseorang yang telah selamat. Itu tangisan seorang wanita yang masuk ke dalam pertempuran berpikir ia akan tenggelam dan menemukan bahwa ia telah belajar berenang di lautan yang tidak diharapkan siapapun. Dan di sana, teman-teman, ada aforisme lain dari narator bijak. Kebenaran butuh waktu, tetapi ia datang dengan tagihan di tangan, menagih bunga. Dan ketika ia datang, orang yang menjebak membayar 2 kali lipat dari yang ia terima. Dewi duduk di lantai di sebelahnya, tidak mengatakan apa-apa, hanya ada di sana. Dan di sini narator meminta perhatian, teman-teman,
karena adegan ini penting. Saraswati. Di lantai ruang tamu sahabatnya, belum tahu bagaimana ia akan menghadapi Ibu Retno, atau Baskara. Ia tidak tahu kata-kata apa yang akan ia gunakan, nada apa yang akan ia pilih, di ruangan mana ia akan melakukannya. Tapi ia tahu ia telah menang. Dan ia tidak menang di pengadilan, atau di laboratorium, atau di atas kertas. Ia telah menang atas dirinya sendiri. Karena seorang wanita yang menemukan bahwa ia telah menghadapi kekuatan kuno sebuah keluarga dan selamat, menjadi wanita yang berbeda. Ia tidak bisa lagi kembali menjadi seperti dulu. Dan itu, teman-teman, adalah salah satu transformasi terindah yang ada. Selasa pagi, dengan Ibu Kartika di sisinya, Saraswati kembali ke Genolap Indonesia. Kali ini dengan Bima di pelukannya dan dengan Baskara juga hadir, dipanggil oleh surat panggilan hukum yang dikirim oleh Ibu Kartika malam sebelumnya. Baskara tiba 5 menit sebelum waktunya dengan wajah seolah tidak tidur selama 3 hari. Lingkaran hitam di bawah mata, pakaian kusut. Ketika ia melihat Saraswati, ia bergerak untuk mendekat. Ibu Kartika mengangkat tangan. Bapak Baskara, jangan bicara dengan klien saya sampai kita selesai dengan protokol hari ini. Setuju? Baskara mengangguk, duduk di ruang tunggu, tidak melepaskan pandangannya dari Saraswati. Saraswati tidak membalas tatapannya. Pengambilan sampel yang baru berlangsung cepat. Air liur Saraswati, air liur Baskara, air liur Bima. Semua diambil di depan manajer laboratorium, di depan Ibu Kartika, di depan saksi eksternal yang disewa oleh Ibu Kartika, dengan rekaman video dari semuanya. Tabung disegel di depan semua orang, analisis mendesak diminta. Hasil dalam 24 jam. Dan saat keluar dari laboratorium, Ibu Kartika menatap Saraswati dan berkata, sekarang kita tunggu. Dan sambil kita tunggu, kita siapkan konfrontasinya. Rabu, pukul 3 sore. Dan di sanalah hidup memberikan belokan yang tidak diharapkan siapapun. Hasilnya datang. Ibu Kartika menerimanya melalui email, mencetaknya, membacanya, dan menelepon Saraswati. Ia menunjukkan kertas itu. Probabilitas paternitas, 99,99%. Saraswati melihat kertas itu, melihat Ibu Kartika, melihat kertas itu lagi, dan kemudian narator bijak meminta agar adegan ini diperhatikan, yang akan dikenali banyak wanita. Saraswati hancur. Bukan saat makan malam, bukan di dalam mobil, bukan saat menemukan penipu. Ia hancur di sana, di kantor Ibu Kartika, dengan kertas resmi di tangannya. Dengan 4 hari neraka yang terakumulasi keluar sekaligus. Bahunya mulai berguncang, lututnya lemas. Ia melepaskan kertas itu di meja Ibu Kartika dan datanglah tangisan yang konvulsif. Tangisan yang datang dengan isak tangis hebat, yang membuatmu lupa bernapas di antara setiap gelombangnya. Ibu Kartika, wanita tangguh, pengacara berusia 52 tahun yang telah melihat segalanya, bangkit dari kursinya, pergi ke arah Saraswati, memeluknya. Dan pengacara yang memiliki darah panas itu juga menangis bersamanya dalam diam. Saraswati di dada Ibu Kartika, keduanya berdiri di kantor dengan laporan resmi di atas meja. Itu adalah tangisan paling penting dari 4 hari itu. Itu adalah tangisan yang terperangkap di dada Saraswati sejak Sabtu sore, menunggu saat yang tepat untuk keluar. Dan saat yang tepat, teman-teman, selalu setelah pertempuran, tidak pernah selama. Tangisan itu berlalu. Saraswati menjauh, mengambil tisu, menyeka wajahnya, dan kemudian datanglah sesuatu yang bahkan tidak ia harapkan. Ia tersenyum. Kecil, pecah, tapi senyum. Dan di sana, teman-teman, ada sebuah aforisme dari narator bijak. Ada wanita yang tersenyum untuk pertama kalinya secara nyata dalam hidup mereka ketika mereka menemukan bahwa mereka bisa berjuang dan menang. Sebelumnya, mereka hanya berpikir mereka tersenyum. Itu adalah latihan. Senyum yang sebenarnya datang setelah pertempuran besar pertama yang mereka menangkan sendirian. Saraswati, dalam pelukan Ibu Kartika di kantor itu, tersenyum untuk pertama kalinya secara nyata dalam 5 tahun. Ketenangan yang tajam setelahnya, yang datang setelah kemenangan paling penting. Itu bukan kelegaan. Kelegaan berarti hal itu tidak pernah terjadi, dan itu telah terjadi. Yang datang adalah sesuatu yang baru. Kepastian. Ibu Kartika, saya ingin menghadapi mereka semua bersama-sama. Hari ini. Hari ini juga, di rumah Ibu Retno, di ruang keluarga yang sama tempat mereka mengadili saya. Saya ingin melihat wajah setiap orang saat saya datang dengan ibu, dengan laporan, dengan pengakuan Ani Wulandari. Saya ingin setiap kerabat itu mendengar dengan suara keras apa yang dilakukan Ibu Retno, dan saya ingin Baskara mendengarnya juga. Ibu Kartika menatap Saraswati, tersenyum sedikit. Baik Saraswati. Tapi dengan syarat-syarat saya.
Kita akan membawa seorang notaris untuk membuat berita acara dari semuanya. Kita akan membawa seorang perwakilan dari laboratorium, seorang bernama Daniel Wijaya, yang merupakan koordinator kasus dari unit pusat Jakarta, dan yang setuju untuk mengawasi penyelidikan secara pribadi setelah penipuan terungkap. Dan kita akan masuk dengan pemberitahuan. Saya sudah meminta sekretaris saya untuk menelepon Ibu Retno dan meminta pertemuan. Ia setuju. Ia setuju 5 menit setelah tahu bahwa alternatifnya adalah polisi. Saraswati tersenyum sedikit, tapi tersenyum. Perhatikan, teman-teman. Lihat apa yang telah terjadi dalam cerita ini. Dalam 4 hari, korban menjadi penggugat, terdakwa menjadi penyelidik, yang dihakimi menjadi hakim. Dan ini, teman-teman, bukan sihir atau keberuntungan. Itu adalah pilihan, itu adalah keputusan. Itu adalah Saraswati pada minggu malam yang berkata, saya akan mencari tahu bagaimana caranya, alih-alih saya akan berhasil membuktikan. Perbedaan kecil dalam kata-kata, perbedaan raksasa dalam sikap, dan di sini saya bertanya kepada Anda yang sedang mendengarkan, pernahkah Anda mengubah pertanyaan hidup Anda seperti itu? Komentari, saya ingin tahu. Rabu tiba, pukul 7 malam. 4 mobil tiba di depan rumah tua keluarga Adiningrat, mobil Ibu Kartika, yang membawanya, Saraswati, dan Daniel Wijaya. Mobil Dewi, yang datang untuk tinggal bersama Bima di dalam mobil, karena Saraswati tidak akan membawa putranya ke ruang keluarga itu. Mobil notaris yang disewa oleh Ibu Kartika. Dan mobil manajer laboratorium, yang datang untuk mengonfirmasi secara teknis apa yang akan dipresentasikan oleh Ibu Kartika. 4 mobil berhenti di depan kediaman Adiningrat, hampir seperti sebuah pertanda. Sesuatu yang besar akan terjadi di rumah itu. Saraswati turun dari mobil. Ia mengenakan blus putih sederhana, celana hitam, sepatu datar, rambut tergerai, tanpa riasan. Ia berjalan menuju pintu dengan ketenangan barunya. Menaiki tangga, ia tidak menekan bel, ia mengetuk 3 kali dengan tegas. Ibu Retno membuka pintu, menatap Saraswati, menatap Ibu Kartika di belakangnya, menatap notaris, manajer, Daniel Wijaya, dan untuk pertama kalinya dalam 62 tahun hidupnya dan Saraswati melihatnya Ibu Retno merasa takut. Silakan masuk, katanya dengan suara yang lebih rendah dari Sabtu itu. Ruang keluarga itu penuh. Ada Baskara berdiri di dekat jendela, dengan wajah seolah telah tidur 3 jam dalam 4 hari. Ada Indah duduk di sofa, kali ini tanpa menyilangkan tangan. Ada Pak De Suryo dengan kacamata di ujung hidung, tapi dengan postur yang kurang tegak. Ada Wicaksono duduk, kali ini menatap langsung ke mata Saraswati saat ia masuk. Dan tatapan Wicaksono itu, teman-teman, adalah tatapan seorang sekutu. Saraswati berhenti di tengah ruang keluarga. Bukan di kursi kosong yang diletakkan Ibu Retno untuknya pada hari Sabtu. Berdiri di tengah, dengan lengan di sisi tubuhnya. Ibu Kartika di kanannya, Daniel di kirinya, notaris dan manajer di belakang. Saraswatilah yang sekarang memegang kendali di ruang keluarga itu. Selamat malam, kata Saraswati. Saya tidak akan berlama-lama. Ibu Kartika, bisa dimulai? Ibu Kartika membuka sebuah map, mengeluarkan dokumen-dokumen, berbicara dengan suara yang jelas dan tegas, memaparkan fakta satu persatu, tanpa mendramatisir. Tes asli, penerimaan sampel dengan selisih 2 menit, pegawai Ani Wulandari, pengakuan yang direkam, suap 300 juta rupiah yang dibayarkan oleh Ibu Retno, pertukaran sampel air liur Baskara dengan sampel pria lain yang dibawa sendiri oleh Ibu Retno, tes resmi yang diulang dengan rantai pengawasan yang utuh. Hasil 99,99% paternitas. Bima, putra biologis Baskara. Terbukti. Keheningan di ruangan itu, keheningan yang menyesakkan. Indah membuka mulutnya untuk berbicara. Ibu Kartika mengangkat tangan. Ibu Indah, Anda akan mendapat giliran bicara setelah saya selesai. Anda adalah kaki tangan diam-diam dalam pengadilan singkat klien saya pagi itu. Partisipasi Anda sedang dicatat. Indah menutup mulutnya. Perhatikan ini, teman-teman. Ipar dengan kuteks koral, yang punya banyak pendapat minggu sebelumnya, sekarang menemukan apa artinya duduk diam. Butuh 38 tahun baginya untuk belajar, dan ia butuh seorang pengacara mungil berambut uban untuk mengangkat tangannya agar ia diam. Bayangkan betapa kecilnya karakter orang seperti ini di luar panggung yang dipasang oleh ibunya. Pak De Suryo dari kursinya memperbaiki kacamatanya. Ia tidak berbicara. Dan di sini narator menekankan untuk menandainya. Perhatikan Bapak ini. Pak De Suryo yang sama, yang menghabiskan Sabtu sebelumnya memberikan pelajaran moralitas perkawinan kepada semua yang hadir,
sekarang menemukan sesuatu yang baru dalam kehidupan dewasanya, keheningan. 65 tahun untuk belajar bahwa terkadang hal terbaik yang bisa dilakukan seorang moralis adalah menutup mulutnya. Butuh waktu lama, tapi akhirnya terjadi. Daniel Wijaya berbicara atas nama Laboratorium Genolab Indonesia. Saya datang untuk mengomunikasikan secara resmi bahwa penipuan ini telah diproses secara internal. Pegawai yang bertanggung jawab telah dipecat dengan alasan dan Ibu Retno Adiningrat akan dilaporkan secara resmi kepada pihak yang berwenang atas kejahatan penipuan dalam tes ilmiah dan penyuapan. Laboratorium menawarkan kepada Ibu Saraswati seluruh biaya tes asli dan ganti rugi. Dokumen-dokumennya ada pada pengacaranya. Ibu Retno menjadi pucat, putih. Ia duduk di sebuah kursi tanpa diundang. Untuk pertama kalinya, ia duduk di mana kakinya menyerah. Tangannya sedikit gemetar. Dan di sanalah, lihatlah, matriark dari keluarga Adiningrat, wanita yang telah menghabiskan 30 tahun memilih di mana setiap anggota keluarga duduk di setiap ruangan rumahnya, sekarang duduk di mana kakinya menyerah. Betapa berbaliknya kursi. Yang sekarang memerintah kursi adalah Saraswati. Saraswati, yang pada hari Sabtu itu didorong untuk duduk di kursi di tengah pengadilan dan telah menolak. Saraswati, yang mulai dari hari Rabu itu memutuskan di mana setiap orang dari keluarga itu akan duduk. Perhatikan keadilan hidup, mendudukan Ibu Retno sendiri di kursi yang salah. Saya tidak. Ibu Retno memulai. Anda tidak berbicara, potong Ibu Kartika tanpa agresi. Anda mendengarkan. Ibu Retno menutup mulutnya. Kemudian Saraswati berbicara. Dan di sini, teman-teman, perhatikan karena pidatonya adalah jantung dari seluruh cerita ini. Ibu Retno, 5 tahun yang lalu, Ibu menyambut saya di dapur pada hari Lebaran dan mengatakan bahwa nama keluarga saya tidak punya bobot. Ingat? Saya ingat. Saya ingat setiap katanya. Saya tersenyum hari itu. Saya pikir itu lelucon. Saya berusia 27 tahun dan tidak punya keluarga. Saya dibesarkan oleh bibi tua yang sudah meninggal. Saya ingin sekali menjadi bagian dari sesuatu, dan Ibu mencium itu dari jauh, dan memberi saya makan remah-remah selama 5 tahun, agar saya terus berpikir bahwa suatu hari nanti saya akan diterima. Ibu Retno menatap lantai. Ibu mengadili saya Sabtu lalu di depan seluruh keluarga berdasarkan selembar kertas yang Ibu beli sendiri. Ibu membayar 300 juta rupiah untuk memalsukannya. Ibu menggunakan anak saya, bayi saya yang berusia 18 bulan, sebagai alat jebakan Ibu. Ibu membawa sisir di saku ke taman. Ibu mengambil rambut seorang anak yang percaya pada Ibu, yang memanggil Ibu Eyang. Ibu menggendong anak yang memanggil Ibu Eyang, untuk mengambil sampelnya dan mengirimnya untuk dipalsukan. Ibu Retno, saya akan bertanya satu hal. Wanita macam apa yang melakukan itu? Nenek macam apa yang melakukan itu? Orang macam apa Ibu ini? Ibu Retno tidak menjawab. Saraswati melanjutkan. Dan kalian semua indah, Pak De Suryo, Wicaksono, Baskara kalian ada di sini hari Sabtu. Kalian mendengar Ibu Retno berbicara, kalian melihat saya mencoba membela diri. Kalian tertawa, mengangguk, membantu. Kalian adalah kaki tangan. Bukan kaki tangan dalam penipuan, saya rasa kalian tidak tahu, tapi kaki tangan dalam penghinaan. Kalian percaya yang terburuk dari saya tanpa bertanya, dan lebih buruk lagi, tanpa melihat wajah Bima dan melihat bahwa ia identik dengan Baskara. Wicaksono dari sudut terdengar terisak, Indah menatap lantai. Saya akan berbicara dengan kalian masing-masing sekarang, kata Saraswati. Indah, kamu tertawa. Kamu bilang dasar keras kepala saat aku menolak duduk di kursi pengadilan. Kamu merayakan dalam diam saat kamu pikir aku telah mengkhianati kakakmu. Aku tahu kamu sudah 12 tahun mencoba punya anak tanpa hasil. Aku turut prihatin, sungguh. Tapi rasa sakitmu tidak membenarkan sedikit pun dari apa yang kamu lakukan. Aku tidak memaafkanmu, Indah. Tidak hari ini, tidak besok. Mungkin tidak akan pernah. Indah terdiam, sebutir air mata mengalir tanpa diseka. Pak De Suryo, Pak De adalah seorang pria yang menghabiskan hidupnya menjelaskan bagaimana seharusnya wanita bersikap. Dan hari Sabtu, Pak De menjelaskan bagaimana saya tidak bersikap seperti itu. Pak De tidak minta maaf sebelum tes. Pak De tidak akan minta maaf sekarang, saya tahu. Dan saya tidak ingin Pak De melakukannya. Saya hanya ingin Pak De ingat bahwa adegan ini, dengan Pak De diam saat ini, adalah adegan yang mendefinisikan siapa Pak De. Bisakah Pak De membawa adegan ini pulang? Pak De Suryo menunduk. Wicak, kamu satu-satunya yang mencoba. Aku melihatnya. Kamu melihat Bima pada saat yang tepat. Kamu ingin bicara dan tidak bisa. Aku tidak menyalahkanmu karena tidak bisa,
tapi aku berterima kasih karena kamu mencoba. Kamu satu-satunya di keluarga ini yang masih bisa menjadi temanku. Kapanpun kamu mau mengunjungi Bima, telepon aku. Pintu rumahku terbuka untukmu. Hanya untukmu. Wicaksono terisak lagi. Ia mengangkat tangan dalam sapaan kecil. Ia tidak bisa berbicara. Dan kamu, Baskara. Baskara mengangkat pandangannya. Kau adalah suamiku selama 5 tahun, kau adalah ayah Bima. Dan kau hanya berdiri di dekat jendela itu sementara ibumu menghancurkanku. Kau tidak mengatakan sepatah kata pun. Kau tidak membelaku. Kau memutuskan sebelum tes bahwa aku bersalah. Kau melakukan tes di belakangku. Kau lebih percaya pada ibumu daripada padaku. Dan ketika hasilnya datang, kau bahkan tidak bertanya apakah itu bisa salah. Kau hanya memberiku amplop itu. Baskara menangis tanpa suara, air mata jatuh di dagunya. Aku tidak akan meninggalkanmu sekarang, Baskara. Bukan karena aku sudah memaafkanmu, karena aku belum. Aku akan memberimu satu kesempatan untuk membuktikan bahwa layak bagiku untuk tinggal. Tapi ini adalah ujian dengan aturanku, dan aku akan memberitahumu sekarang di depan semua orang karena aku ingin ibumu juga mendengarnya. Kau akan pindah dari rumah selama 6 bulan. Kau akan tinggal di apartemen perusahaan. Kau akan memulai terapi individu, hanya untuk mengerti mengapa kau tidak bisa membela istrimu saat ia paling membutuhkannya. Bukan terapi pasangan, terapi individu untukmu. Kau akan melihat Bima 3 kali seminggu dengan pengawasanku. Dan ibumu. Di sini Saraswati menatap langsung ke Ibu Retno. Ibumu tidak akan mendekati anakku sampai aku yang memutuskan. Bisa 1 tahun, bisa 5 tahun, bisa tidak pernah. Dan ini tidak bisa dinegosiasikan. Ibu Retno mengangkat pandangannya. Kamu tidak bisa. Aku bisa. Potong Saraswati. Aku ibunya. Aku satu-satunya walisah yang memutuskan dengan siapa ia berinteraksi. Dan anakmu, Ibu Retno, akan mendukung keputusan ini. Karena jika tidak, aku akan meminta cerai besok dengan semua dokumen ini sebagai dasarnya, dan kau tidak akan pernah melihat satu-satunya cucumu lagi. Pilihan ada pada anakmu. Baskara tidak ragu. Ia menatap ibunya, berbicara dengan suara serak tetapi tegas. Aku mendukung Saraswati, Bu, dalam segala hal. Ibu Retno memejamkan matanya. Saraswati menatap Ibu Kartika. Ibu Kartika mengangguk, dan di sini ada aforisme lain dari narator bijak untuk buku catatan. Ibu mertua yang memutuskan untuk menghancurkan menantunya, menuai benih yang ia tanam sendiri. Dan saat ia menuainya, ia menemukan bahwa buahnya pahit. Kami pergi sekarang, kata Saraswati. Notaris akan tinggal sedikit lebih lama untuk mencatat kehadiran semua orang di ruangan ini. Ibu Retno, Ibu Kartika akan menghubungi Ibu besok tentang proses perdata yang akan saya mulai terhadap Ibu, atas penyuapan dan penggunaan anak saya. Laboratorium akan memulai proses pidana terpisah. Ibu dan ini saya katakan sekarang agar Ibu mendengarnya dengan baik akan membayar atas apa yang Ibu lakukan. Dengan uang, dengan kebebasan, dan dengan kehormatan keluarga ini yang Ibu katakan Ibu lindungi. Yang tidak terhormat adalah Ibu. Selama ini, Ibu Retno tidak mengatakan apa-apa, Saraswati keluar. Ibu Kartika di belakangnya, Daniel Wijaya di belakangnya. Mereka melintasi ruang keluarga, lorong, keluar melalui pintu depan. Saraswati berhenti sejenak di pintu, merasakan angin musim gugur di wajahnya, menarik napas dalam-dalam, dan menuruni tangga. Ketika ia sampai di mobil, Dewi sudah menunggunya. Bima tidur di kursinya. Saraswati duduk di kursi penumpang, menatap Dewi, dan tersenyum. Tersenyum sungguhan untuk pertama kalinya dalam 4 hari. Sudah selesai. Tidak, sayang, jawab Dewi. Ini baru dimulai. Dan ia benar. Karena dan narator bijak tahu ini karena telah hidup lama memenangkan pertempuran besar bukanlah akhir, itu adalah awal dari pekerjaan hidup dengan kemenangan di pundak. Bulan-bulan berikutnya tidak mudah. Kehidupan nyata, setelah kemenangan seperti itu, lebih sulit dari yang terlihat di film. Proses perdata terhadap Ibu Retno berlangsung selama 6 bulan dan berakhir dengan ia dihukum membayar ganti rugi yang signifikan kepada Saraswati atas kerugian imaterial dan penyalahgunaan anak di bawah umur. Proses pidana berjalan di jalur lain. Ibu Retno, atas saran pengacaranya, menerima kesepakatan dengan jaksa untuk menghindari persidangan publik yang lebih lama, mengakui sebagian dari perbuatannya. Pada Februari 2025, ia dihukum karena penyuapan dan penipuan dalam tes ilmiah dan menjalani hukuman 6 bulan di lembaga pemasyarakatan terbuka. Itu bukan penjara seperti di film, itu adalah pusat rehabilitasi sosial di sebuah kota di utara Yogyakarta, tetapi itu adalah hukuman. Matriark keluarga Adiningrat,
yang telah menghabiskan seluruh hidupnya mendikte keluarganya apa yang benar dan salah, tidur di luar rumah selama 6 bulan, dan masyarakat Yogyakarta, yang punya ingatan panjang, tidak melupakannya. Indah mencoba mendekat 3 bulan setelah konfrontasi itu. Ia mengirim surat tulisan tangan, surat yang tampak seperti latihan, tapi setidaknya tidak impersonal. Ia meminta maaf. Saraswati membaca surat itu, memikirkannya selama 2 hari, dan menjawab melalui email dengan dingin. Indah, aku sudah membaca suratmu. Aku menghargai usahamu, tapi aku belum siap. Mungkin tidak akan pernah siap. Kamu bisa mengirim ucapan selamat lebaran dan aku akan menerimanya. Lebih dari itu, saat ini tidak mungkin. Indah menerimanya, mengirim kartu ucapan. Saraswati menerimanya, membacanya, menyimpannya di laci. Ia tidak menjawab, tapi menyimpannya. Dan Dewi, ketika mengetahuinya, bertanya, "Kenapa kau simpan?" Saraswati menjawab, "Karena suatu hari mungkin aku ingin membacanya lagi. Aku tidak tahu kapan, tapi ingatan adalah hak orang yang selamat." Pak De Suryo tidak pernah meminta maaf, sudah diduga. Pada ulang tahun ke-90 ibu dari Ibu Retno, nenek buyut Bima, di Solo, Saraswati pergi bersama Baskara dan Bima. Ketika ia melewati Pak De Suryo, ia mencoba memulai percakapan. Saraswati menatapnya, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan kedinginan sopan yang lebih menyakitkan daripada teriakan. Ia tidak menjawab, berbalik dengan Bima dalam pelukan dan pergi berbicara dengan bibi dari Ibu Retno yang ada di sebelahnya. Ia membelakangi Pak De Suryo di depan setengah dunia, tanpa kekasaran, tanpa adegan, hanya ketidakhadiran. Pak De Suryo mengerti. Ia duduk di sofa setelah itu dan diam sepanjang malam. Nenek buyut, pemilik pesta, menyadarinya. Yang lain menyadarinya. Dan sejak malam itu menjadi lelucon internal keluarga. Salah satu sepupu, dalam sebuah acara makan keluarga, bertanya, "Pak De, gimana, sudah bicara dengan Saraswati hari ini?" Dan ia menjawab tanpa rasa gembira, "Dia sibuk." Sepupu itu membalas, "Dia sudah sibuk denganmu selama 1,5 tahun, Pak De." Ulokan, saat ini, itu adalah proyek jangka panjang. Seluruh meja tertawa. Pak De Suryo memerah. Pada lebaran lain, Wicaksono sendiri, sekarang sudah santai, yang berkata, "Pak De, cara Saraswati bicara denganmu adalah melalui penerjemah. Penerjemah yang belum kita ciptakan." Lebih banyak tawa. Seluruh rumah mulai menggunakan rasa malunya sebagai anekdot, dan Pak De Suryo, yang telah menjadi moralis keluarga selama 65 tahun, menjadi paman yang lucu karena alasan yang salah. Paman yang tidak disapa oleh keponakannya. Dan itu, teman-teman, adalah balas dendam paling elegan yang ada. Penghinaan diam-diam dari seseorang yang tahu tempatnya. Wicaksono. Itu cerita lain. 2 minggu setelah konfrontasi, ia menelepon Saraswati. Ia berkata dan narator percaya penting bagi audiens untuk mendengar kalimat ini. "Saras, aku ingin bicara Sabtu itu. Aku tahu itu salah. Aku diam karena pengecut. Aku sangat menyesal. Aku tidak memintamu untuk melupakannya. Aku memintamu untuk mengizinkanku menjadi paman Bima." Saraswati menjawab, "Sepakat. Kau adalah paman Bima. Datanglah mengunjunginya kapanpun kau mau." Dan Wicaksono menjadi kehadiran yang sering di rumahnya. Ia membawa mainan untuk keponakannya, mengobrol dengan Saraswati di teras. 3 bulan kemudian ia membawa seorang pacar untuk diperkenalkan, seorang dokter dari Jakarta. Saraswati langsung menyukainya. Pada Desember 2025, mereka menikah. Saraswati adalah pendamping pengantin wanita. Dan ini, teman-teman, adalah bukti bahwa di dalam keluarga yang buruk, selalu ada setidaknya satu orang baik yang patut diakui. Dan adalah hakmu untuk memutuskan hubungan dengan semua orang kecuali orang itu. Dan Baskara, ini yang paling panjang ceritanya. Ia pindah dari rumah keesokan harinya setelah konfrontasi. Ia tinggal di apartemen perusahaan selama 6 bulan, seperti yang mereka sepakati. Ia memulai terapi individu pada minggu pertama dengan seorang psikolog di Yogyakarta bernama Dora. Setiap hari Kamis tanpa kecuali. Dalam 3 bulan, Baskara kehilangan 9 kilogram. Kemeja kerjanya mulai kebesaran. Rambutnya, yang selalu ia rawat, terlihat tidak terurus. Rekan-rekan kantor membicarakannya di belakang. Suatu kali, dan adegan ini diketahui Saraswati dari tetangga di apartemen perusahaan mereka melihat Baskara di dalam mobil di parkiran di akhir hari kerja, menangis dengan kepala di atas kemudi. Ia di sana selama setengah jam, sendirian. Ketika keluar, ia langsung pergi ke terapi. Ini adalah tipe pria yang akhirnya mengerti besarnya apa yang ia hilangkan sebelum hampir kehilangannya selamanya. Dan pada salah satu hari Kamis itu, hampir 4 bulan setelah konfrontasi,
Baskara muncul di rumah Saraswati untuk menemui Bima dalam kunjungan yang diawasi yang telah disepakati. Ia membawakan buku kain baru untuk putranya. Ia berada di ruang tamu selama setengah jam dengan Bima dalam pelukan, membacakan buku untuknya. Di akhir kunjungan, dengan putranya sudah tidur di kamarnya, Baskara berhenti di teras sebelum pergi. Saraswati ada di sana minum kopi. Ia bertanya apakah ia bisa mengatakan sesuatu. Saraswati mengangguk. Baskara mengatakan sesuatu yang akan diingat Saraswati seumur hidupnya. Saras, hari ini Dora bertanya padaku kapan aku menjadi boneka ibuku. Aku memikirkannya. Butuh waktu lama untuk menjawab. Aku pikir itu saat tes paternitas. Jelas, kan? Tapi dokter itu bersikeras. Dia menyuruhku berpikir lebih jauh ke belakang. Dan aku teringat. Itu saat aku berusia 15 tahun. Ayahku sakit. Ibuku mulai mengambil semua keputusan keluarga, semuanya, dari dokter ayahku sampai warna dinding ruang tamu. Dan aku, alih-alih mempertanyakan, aku beradaptasi. Aku belajar untuk patuh. Aku belajar bahwa lebih mudah melakukan apa yang ia inginkan daripada tidak setuju. Ketika ayahku meninggal, aku berusia 22 tahun dan aku menjadi anak laki-laki yang memutuskan segalanya bersamanya. Aku tidak menjadi seorang pria. Aku menjadi rekan penulis sang matriark. 20 tahun seperti itu, Saras. 20 tahun latihan kepatuhan. Dan ketika kau masuk ke dalam hidupku, aku tidak tahu cara berfungsi dengan cara lain. Aku tidak tahu bagaimana membelamu karena aku tidak pernah belajar untuk tidak setuju dengannya. Saraswati terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara pelan, Baskara, aku percaya padamu. Tapi aku tidak akan menghemat waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran baru ini. Kau akan belajar untuk tidak setuju dengannya, dan kau akan membuktikannya padaku dalam hal-hal kecil setiap hari. Dan kemudian, kita lihat nanti. Baskara mengangguk, pergi. Dan malam itu dan Saraswati baru mengetahuinya berbulan-bulan kemudian Baskara masuk ke rumah Ibu Retno tanpa pemberitahuan, duduk di dapur, dan berkata kepada ibunya untuk pertama kalinya dalam kehidupan dewasanya, Bu, Ibu akan saya dengarkan hari ini. Tapi mulai sekarang, Ibu harus mengerti satu hal. Aku akan memilih Saraswati setiap kali ia dan Ibu tidak setuju. Setiap kali. Tanpa kecuali. Dan jika Ibu tidak menerimanya, Ibu akan punya anak dari kejauhan, bukan anak yang dekat. Ibu bisa memilih. Ibu Retno, yang duduk di dapur tempat ia telah memerintah semua orang selama 30 tahun, terdiam. Itu adalah pertama kalinya Baskara melihat ibunya terdiam, dan baginya, pada usia 35 tahun, itu adalah salah satu momen paling formatif dalam hidupnya. Ada sesuatu di sini yang patut dicatat. Di Indonesia, budaya kesehatan mental telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Sistem kesehatan nasional menawarkan layanan psikologis, dan semakin banyak orang mencari bantuan profesional tanpa stigma masa lalu. Universitas-universitas negeri kita melatih psikolog berkualitas tinggi dan Indonesia saat ini memiliki beberapa spesialis terapi keluarga terbaik di dunia. Setiap negara punya sistemnya, dan keduanya berfungsi dengan baik jika digunakan dengan benar. Baskara, setelah 6 bulan, kembali ke rumah secara bertahap. Pertama hanya untuk tidur di akhir pekan, lalu 1 malam lagi dalam seminggu, lalu 2. Pada bulan ke-8, ia kembali secara permanen. Saraswati tidak terburu-buru, dan Baskara telah mengerti bahwa ketergesa-gesaan, dalam kasus ini, akan menjadi desakan yang tidak pantas. Ia menunggu, ia membuktikan, ia tidak menuntut. Setiap gerak-geriknya adalah perhitungan seseorang yang telah mengerti besarnya apa yang telah ia lakukan. Dan pada Januari 2026, 2 hari sebelum ulang tahun kedua Bima, Ibu Retno mengirim sebuah paket ke rumah Saraswati. Paket kecil yang dibungkus dengan hati-hati, dengan sebuah kartu tulisan tangan. Saraswati menerimanya dari kurir, melihatnya, tidak membukanya, meletakkannya di atas rak di ruang tamu, tertutup. Kartu itu juga tetap tertutup. Baskara pulang di akhir hari, melihat paket itu dan bertanya. Saraswati menjawab, itu dari ibumu. Aku tidak akan membukanya, tapi aku juga tidak akan membuangnya. Biarkan saja di situ. Baskara mengangguk. Ia tidak memaksa. Dan di sini narator ingin menutup cerita ini dengan sebuah refleksi. Saraswati tidak membuka paket itu. Mungkin ia tidak akan pernah membukanya. Mungkin ia akan membukanya dalam 10 tahun, ketika ia menjadi wanita lain dan ingin melihat apa isinya. Tapi ia tidak membuangnya. Dan itu, teman-teman, adalah perbedaan antara orang yang memaafkan dan orang yang berdamai. Memaafkan adalah proses internal. Berdamai adalah undangan eksternal. Anda bisa memaafkan dan tidak pernah berdamai. Anda bisa melepaskan dendam dan tetap menutup pintu.
Hadiah yang tertutup di atas rak adalah simbol dari pilihan itu. Saraswati melepaskan dendam, tetapi pintunya tetap tertutup. Dan itu adalah haknya. Baiklah, teman-teman, ulang tahun kedua Bima tiba. Itu adalah sore hari di bulan Januari 2026 di rumah Saraswati di Yogyakarta. Hadir Dewi dan Alia, yang praktis seperti saudara perempuan Bima. Ada Wicaksono dan istrinya, yang membawa hadiah mobil pemadam kebakaran besar. Ada 2 rekan kerja dari sekolah tempat Saraswati bekerja. Ada Baskara di dalam rumah, hidup, hadir, waspada dalam ujian, tapi hidup. Ibu Retno tidak diundang. Indah mengirim kartu. Saraswati membacanya, menyimpannya di laci. Pak De Suryo tidak mengirim apa-apa. Tidak ada yang merindukannya, pestanya kecil. Kue coklat, lilin dengan angka 2. Bima. Dengan rambut terangnya yang telah menyebabkan begitu banyak keraguan pada neneknya 1 tahun 3 bulan yang lalu, meniup lilin dalam sekali tiupan. Ia bertepuk tangan, tertawa. Saraswati menatapnya, menatap Baskara di seberang meja. Baskara menatapnya, dan untuk pertama kalinya dalam hampir 11 bulan, mereka bertukar pandang yang sekali lagi merupakan pandangan sebuah keluarga. Tidak utuh, tidak pulih, tapi sebuah permulaan. Dan di sini, teman-teman, narator bijak perlu menceritakan sesuatu yang banyak cerita tidak ceritakan, tetapi itulah kebenaran hidup ini. Saraswati, di pesta itu, di tengah kue coklat, tawa anak-anak, Wicaksono membuat lelucon dengan istri barunya, Baskara yang penuh perhatian. Di tengah semua itu, ia mengalami sebuah momen yang menandainya. Itu adalah ketika Dewi membawa kue lapis legit yang ia buat untuk melengkapi hidangan. Kue lapis legit. Dan di sana Saraswati membeku selama sekitar 2 detik tanpa ada yang menyadarinya, karena kue lapis legit di kepalanya adalah simbol dari Ibu Retno. Ibu Retno telah membuat kue lapis legit selama 30 tahun untuk makan siang hari Minggu. Dan sampai hari ini, hampir 1,5 tahun setelah Sabtu itu, Saraswati tidak bisa melihat kue lapis legit tanpa merasa perutnya sedikit mulas. Itu adalah bekas luka, teman-teman. Bekas luka memang seperti itu. Tidak lagi sakit seperti luka, tapi tetap ada, menandai kulit. Setiap kali ada kue lapis legit dalam hidupnya, Saraswati teringat Ibu Retno. Setiap kali ia mendengar kalimat keluarga adalah darah, ia teringat. Setiap kali ia melihat seorang ibu mertua yang elegan dengan kebaya abu-abu di sebuah mal, ia teringat, bekas luka tidak hilang. Anda belajar untuk hidup dengan bekas luka itu. Dan itu, teman-teman, adalah bagian jujur dari cerita ini yang tidak pernah ditayangkan film manapun. Anda bisa menang, Anda bisa membangun kembali, Anda bisa memulihkan pernikahan Anda, anak Anda pasti. Kedamaian di teras. Tapi bekas luka itu tetap ada, selalu ada. Dan siapapun yang mengatakan bekas luka itu hilang, entah ia menipu Anda atau ia tidak pernah mengalaminya. Saraswati menarik napas, mengangkat pandangannya, mengambil sepotong kue dari Dewi, memakannya perlahan, tersenyum pada sahabatnya, mengembalikan kehidupan ke dalam gambaran itu. Tapi narator bijak ingin Anda tahu bahwa detik tekanan di pesta ulang tahun kedua putranya itu adalah kebenaran dari cerita ini, dan itu adalah kebenaran yang diketahui oleh setiap wanita yang selamat dan yang tidak pernah dibicarakan oleh siapapun dengan suara keras. Setelah para tamu pulang, setelah Bima tertidur karena terlalu banyak makan kue dan bermain, Saraswati dan Baskara duduk di teras. Malam Januari di Yogyakarta sejuk, tapi tidak dingin. Dingin yang manis khas Jawa. Saraswati membawa selimut untuk mereka berdua, duduk di sebelahnya. Mereka tidak bersentuhan, tapi duduk berdekatan. Baskara dan narator meminta agar detail ini dicatat tidak mencoba menyentuhnya. Ia menunggu. Itulah pria yang baru. Pria yang telah belajar menunggu. Pria yang mengerti bahwa ketergesa-gesaan setelah apa yang ia lakukan adalah kesombongan. Baskara, kata Saraswati setelah beberapa menit menatap jalan yang gelap. Ya, kau akan tinggal, kan? Dan aku akan belajar lagi untuk mempercayaimu. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit, tanpa janji kapan. Baik. Dan ibumu, lanjut Saraswati, akan tetap tidak bertemu Bima. Untuk saat ini, aku mendukung itu. Tapi pada lebaran tahun depan, mungkin, aku tidak janji. Tergantung bagaimana dia menangani masalah ini sampai saat itu. Baik. Dan mereka terdiam menatap jalan. Teras tetangga menyala. Sebuah keluarga berjalan di trotoar. Saraswati, pada saat itu dan narator meminta agar ini dicatat merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan di rumah pernikahannya. Ia merasakan kedamaian. Bukan kebahagiaan penuh, bukan pemulihan total, tapi kedamaian. Kedamaian baru dari wanita yang menghadapi apa yang harus ia hadapi,
membela apa yang harus ia bela, dan membangun di tengah reruntuhan sebuah kehidupan baru dengan aturannya sendiri. Dan di sini, teman-teman, narator ingin meninggalkan pelajaran terakhir dari cerita ini. Bukan kebenaran yang membangun kepercayaan, melainkan apa yang dilakukan setiap orang setelah kebenaran muncul. Ibu Retno memiliki kebenaran di hadapannya dan mencoba membeli yang lain. Indah memiliki kebenaran di hadapannya dan ingin berpura-pura tidak melihatnya. Pak De Suryo memiliki kebenaran dan diam. Wicaksono memiliki kebenaran dan mencoba. Baskara memiliki kebenaran dan butuh waktu untuk memahaminya, tetapi ia memahaminya. Saraswati memiliki kebenaran dan menyelidikinya. Setiap orang setelah kebenaran melakukan sesuatu yang berbeda, dan apa yang dilakukan setiap orang adalah nilai dari setiap orang itu. Kebenaran bukanlah kata terakhir. Kata terakhir adalah apa yang kita lakukan dengannya. Dan inilah aforisme terakhir dari narator bijak. Catatlah di buku catatan Anda. Kebenaran datang cepat atau lambat, tetapi karakter setiap orang datang pada saat yang tepat. Ketika kebenaran muncul, amati siapa yang lari, siapa yang diam, siapa yang menyangkal, siapa yang menyelidiki. Dan jika cerita ini telah menyentuh sesuatu di dalam diri Anda, pikirkan sejenak tentang orang-orang dalam hidup Anda. Siapa yang menghakimi Anda sebelum mendengarkan Anda? Siapa yang mendengarkan Anda sebelum bukti apapun? Dan Anda sendiri yang sedang mendengarkan, pernahkah Anda mengubah pertanyaan hidup Anda dari bagaimana saya membuktikan saya benar, menjadi bagaimana mereka yang telah menyakiti saya membuktikan bahwa mereka pantas tetap berada di sisi saya? Ceritakan kepada saya di kolom komentar dari kota Anda, dari sudut Indonesia atau dunia Anda. Ceritakan juga kepada saya. Apakah menurut Anda Saraswati seharusnya membuka paket dari Ibu Retno atau ia benar dengan membiarkannya tertutup? Dan siapa di sini yang mengenal ibu mertua seperti Ibu Retno? Anda bisa sebutkan provinsinya saja, tanpa nama. Kami membaca semuanya, kami menjawab semuanya. Bagikan cerita ini dengan orang yang perlu mengingat bahwa membuktikan diri tidak bersalah adalah jebakan, dan bahwa pertanyaan yang benar selalu adalah apakah orang yang menuduh Anda pantas untuk tetap dekat dengan Anda. Dan jika Anda belum berlangganan kanal ini, inilah saatnya. Percayalah, ini akan sepadan setiap detiknya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.